Di seluruh penjuru dunia, begitu banyak orang kehilangan nyawa setiap harinya. Beberapa karena sebab yang jelas, namun tak sedikit pula yang pergi karena alasan tak terduga, yang bahkan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sebuah sekolah di Korea, di bawah langit cerah dan teriknya sinar matahari, tampak sosok seorang siswa dengan kemeja putih dan celana panjang. Tubuhnya justru meluncur bebas dari ketinggian, jatuh di antara deretan gedung pencakar langit yang menjulang di sekelilingnya. Di detik-detik itu, yang mungkin merupakan akhir dari hidupnya, pertanyaan demi pertanyaan berkelebat dalam benaknya. Namun, mungkin jawabannya sudah tak lagi penting. Wajahnya terlihat jelas, tajam, tampan, namun dipenuhi luka dan darah. Matanya terbuka lebar, menatap kosong dengan emosi yang tak bisa dijelaskan. Angin menderu di telinganya, tapi bahkan sekarang ia masih belum benar-benar memahami mengapa dirinya jatuh dari atap sekolah. Semua rencana hidupnya belum selesai. Ia ingin lulus lebih cepat, ingin bertahan melewati segala beban yang menekannya dari atas. Namun sekarang, saat matanya menangkap 4 sosok di atas atap, 4 siswa yang berdiri bersandar pada pagar pembatas, hanya satu yang terlihat hampa. Sementara 3 lainnya menatap ke bawah dengan senyum mengejek, seolah menyambut kejatuhannya. Waktu seakan berhenti, semua terasa begitu cepat, namun juga begitu lambat. Wajah pemuda itu menundukkan ekspresi semar, kebingungan, ketidakpercayaan, dan satu kepastian bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Tubuhnya jatuh lurus, kepala mengarah ke tanah, namun di dalam pikirannya ia bertanya apakah ini adalah akhir, apakah benar ia akan mati seperti ini. Lalu scene berubah, waktu bergerak cepat. Di sebuah rumah sakit, suara seorang perawat terdengar di lorong sunyi. Sudah 3 bulan berlalu dan ia mengabarkan bahwa dalam seluruh pengalamannya belum pernah ada pasien yang bangun kembali setelah didiagnosis dalam kondisi vegetatif. Ia menyarankan agar keluarga bersiap menghadapi kenyataan. Scene berpindah masuk ke sebuah ruangan. Di sana seorang pemuda terbaring kaku, kepalanya dibalut perban tebal, tabung oksigen terpasang di hidung, dan tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Di sisi ranjang, duduk seorang wanita tua berambut putih, memegangi tangan cucunya dengan erat. Ia marah mendengar kata-kata perawat. Amarah dan kesedihan bercampur, menolak untuk menyerah pada harapan terakhirnya. Pemuda yang terbaring itu adalah siswa yang jatuh dari atap, Kim Hyun Sung. Meski raganya tak bergerak, kesadarannya bisa merasakan dan mendengar segalanya. Ia sadar bahwa dirinya telah didiagnosis dalam kondisi vegetatif, sebuah istilah yang selama ini hanya ia dengar, tak pernah bayangkan akan menjadi kenyataannya. Neneknya menangis di samping tempat tidur, memanggil namanya dengan penuh kasih dan harapan. Ia tak pernah meninggalkannya sejak kehilangan orang tuanya. Suaranya terus menggema di telinga Hyun Sung, penuh kesedihan dan permohonan agar ia bangun, agar tidak menyerah. Di tengah gelap dan sunyinya ruang perawatan, suara neneknya terus terdengar. Ia tak pernah percaya bahwa cucunya akan selamanya tertidur. Ia membesarkannya sendiri dan bersumpah tak akan meninggalkannya, tak peduli apa kata orang lain. Air mata dan harapan itu seolah mengetuk pintu jiwa Hyun Sung, membuatnya berteriak dalam batin, memaksa tubuhnya untuk bergerak, namun tak ada satu otot pun yang merespon. Beberapa waktu kemudian, cahaya matahari menyinari ruang rawat. Di samping tempat tidur Hyun Sung, seorang siswa berseragam duduk lemas, menangis dengan wajah penuh luka dan lebam. Ternyata ini adalah adik laki-lakinya. Ia mengadu dengan penuh tangis bahwa para pembuli yang dahulu menargetkan Hyun Sung kini beralih padanya. Beban keluarga yang makin berat membuat sang nenek terpaksa bekerja di restoran demi membayar biaya rumah sakit. Tangis adiknya menjadi letupan emosional yang tak tertahankan. Ia merasa bahwa segalanya akan lebih mudah jika kakaknya benar-benar pergi. Ia meratap, memohon agar kakaknya bangun, agar berhenti diam dan melanjutkan hidup. Air mata keluarga yang terus mengalir, suara-suara yang menyentuh jiwa perlahan membangkitkan semangat dalam hati Hyun Sung. Tapi tubuhnya masih tak bergerak. Ia bahkan tak bisa menangis. Ia bertanya-tanya apakah ini hanyalah mimpi panjang yang tak kunjung usai. Dan jika ia cukup sabar, mungkinkah ia akan bangun? Hari demi hari berlalu tanpa terasa. 3 tahun telah berlalu begitu cepat.
Di taman rumah sakit yang hijau, pasien-pasien berjalan pelan atau duduk beristirahat. Di dalam ruangan yang sama, Hyun Sung masih terbaring diam, hanya bisa merenung. Ia menyadari sudah lama adiknya tak datang menjenguk. Dua wanita yang lewat di lorong rumah sakit sempat berbincang pelan mengatakan bahwa nenek Hyun Sung telah pingsan. Perkataan itu mengejutkannya, bahkan kedua wanita itu tertawa. Suara televisi di ruang pasien lain terdengar lebih keras dari biasanya, seolah semua orang mulai melupakan keberadaan Hyun Sung. Namun di dalam dirinya sesuatu sedang bergerak perlahan seperti bara kecil yang belum padam. Dalam ruang sunyi yang dipenuhi suara mesin medis, Hyun Sung terbaring diam, tak bergerak, tak berkata apa-apa. Namun di dalam pikirannya amarah berkecamuk. Ia mengutuk dalam hati, segala kenangan buruk menjeruak, segala kenangan buruk menyeruak, membawa wajah-wajah mereka yang telah menghancurkannya. Park Min Chul, Cho Yong Taek, Jung Min Ho, Kang Chang Suk, Oh Dae Hwan, bahkan Kim Hyung Chul, bahkan para guru yang memilih membela para pelaku ketimbang melindungi korban. Jika saja ada keajaiban yang bisa membawanya kembali ke masa lalu itu, ia bersumpah akan menghancurkan satu persatu dari mereka. Dalam pikirannya yang terbakar dendam, ia membayangkan dunia alternatif, sebuah tempat di mana ia bisa memiliki kekuatan untuk membalas. Ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan Park Min Chul, menggenggam kepala lawannya dan menghantamnya tanpa ampun. Di sana, Park Min Chul memohon menjerit kesakitan, namun Hyun Sung tak mengendurkan pukulannya. Baginya, rasa sakit yang dialami para pelaku tak akan pernah sebanding dengan penderitaan neneknya yang menangis siang malam menunggu cucunya membuka mata. Darah mengalir membasahi lantai dalam imajinasinya. Para pelaku terkapar tak berdaya dan suara hatinya terus berteriak, "Ini belum cukup." Namun, jauh di lubuk hatinya, suara lain membisikkan peringatan. Balas dendam seperti ini tak akan menyembuhkan apapun. Ia butuh rencana, sebuah cara untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Perlahan tapi pasti, bukan dengan amarah semata, tapi dengan perhitungan dingin, agar mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam dibandingkan yang pernah ia alami. Waktu di dunia nyata terus berjalan. 4 tahun, 5, 6, hingga 7 tahun telah berlalu sejak tubuhnya berbaring tanpa gerak. Kebencian yang membusuk dalam dirinya berubah menjadi luka yang semakin dalam, menggerogoti jiwanya. Setiap hari pikirannya terus diracuni bisikan balas dendam. Di balik kelopak matanya yang tertutup, pikirannya mengulang kalimat yang sama. Rencana ini sempurna, bunuh mereka semua. Dan ketika dunia luar melanjutkan hidupnya, 15 tahun pun telah berlalu. Namun Hyun Sung masih di tempat yang sama, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Hanya bisa memohon dalam hati agar semuanya berhenti. Harapan yang dulu sempat membara kini padam. Kebencian berubah menjadi keputusasaan. Air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya. Tak seorang pun melihatnya menangis. Tapi dalam kesadarannya yang mengambang, ia melihat sosok seorang pria tinggi dan kuat berjalan mendekat. Pria itu mengenakan pakaian pasien, berdiri diam sambil tersenyum lembut. Hyun Sung pun tersenyum kembali kepadanya. Lalu segalanya berubah. Cahaya terang menyelimuti seluruh ruang. Suasana berganti dengan sangat drastis. Hyun Sung mencoba membuka mata. Ia duduk di sebuah ruang kelas. Sekelilingnya tampak sangat familiar. Suara-suara pelan terdengar. Gumaman, gurauan, dan suara denting pena menari di atas meja. Ia sempat mengira ini hanyalah mimpi lain. Tapi saat mencubit pipinya dan merasakan sakit yang nyata, pikirannya terguncang. Ini bukan mimpi. Ia sungguh kembali. Di meja ada sebuah pena. Tanpa ragu, ia menusukkan pena itu ke pahanya sendiri. Rasa sakit yang tajam menegaskan segalanya. Ini benar-benar nyata. Ia telah kembali ke masa lalu, ke tahun pertama SMA, tempat segalanya bermula. Tepat saat itu, suara kasar terdengar di sudut ruangan. Park Min Chul berdiri sambil menendang seorang siswa lain hingga terjatuh. Ia memaki-maki dan terus menginjak anak itu, sementara yang lain hanya berdiri menyaksikan dalam diam. Wajah siswa yang dipukuli itu penuh lebam, dan suara lirihnya yang memohon agar diperlakukan dengan manusiawi memicu memori dalam kepala Hyun Sung. Inilah titik awal dari semua penderitaannya. Kilasan masa lalu kembali hadir. Nenek yang menangis, adik yang memohon, dirinya yang jatuh dari atap, tubuh yang tak bisa bergerak di ranjang rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Hyun Sung berdiri dan melangkah maju.
Ia menatap Park Min-chul dan menyuruhnya untuk berhenti. Park menoleh, tersenyum meremehkan, lalu duduk santai di atas meja. Ia tertawa mengejek, meremehkan keberanian Hyun Sung, dan berkata bahwa Hyun Sung bukanlah siapa-siapa. Tapi sebelum ejekan itu selesai, Hyun Sung melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Untuk pertama kalinya, Hyun Sung benar-benar merasakan bahwa dirinya telah kembali ke masa di mana semuanya bisa berubah. Park Min-chul terpana, ia tak pernah menyangka akan dipukul oleh seseorang yang biasanya menjadi sasaran. Waktu itu benar-benar telah kembali ke titik awal. Hari itu, di kelas yang sama, semua akan berubah. Kenangan pun mulai bermunculan. Suasana kelas yang tampak damai hanyalah topeng. Saat istirahat, di pojok kelas, Park Min-chul duduk dengan gaya seenaknya. Rambutnya dicat pirang, pakaiannya tak sesuai aturan sekolah. Ia lebih tertarik pada game online ketimbang pelajaran. Saat itu, ia memanggil seorang siswa cerdas bertubuh gemuk, Lee Jung-min. Ia mencengkeram bahunya dan menyuruhnya menaikkan level karakter gamenya. Nada bicaranya penuh tekanan. Lee Jung-min hanya bisa mengangguk ketakutan. Sejak hari itu, bocah pintar itu dijadikan budak game oleh Park Min-chul, hanya bertugas menjadi joki gratisannya. Nilai-nilainya mulai turun, tapi tekanan tak berhenti di sana. Park Min-chul menuduhnya punya banyak uang karena sering mendapatkan nilai tinggi. Ia memaksanya untuk membeli item dalam game. Lee Jung-min yang baik hati dan lemah lembut hanya bisa menuruti hingga tekanan mentalnya mencapai batas. Dan disinilah semuanya bermula. Rasa takut, penindasan, dan penderitaan mulai mengakar. Hari itu menjadi awal dari segalanya. Hyun Sung yang selama ini hanya menyaksikan kekerasan dari kejauhan, akhirnya melangkah ke tengah badai. Ia menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan, terutama ketika melihat Lee Jung-min, teman sekelas yang dulu dengan tulus membantunya belajar, dipukuli tanpa ada satupun yang berani menolong. Meskipun seorang teman mencoba menahan langkahnya, memperingatkan bahwa melawan Park Min-chul sama saja dengan menghancurkan masa depannya sendiri, Hyun Sung tetap melangkah maju. Ia pernah menjadi atlet yang cukup diperhitungkan di sekolah, tak pernah tertinggal dalam urusan fisik, dan merasa bahwa mungkin kali ini ia bisa melakukan sesuatu. Ia mendekati Min-chul yang sedang memukuli Jung-min dan memintanya untuk berhenti. Saat itu, keberanian Hyun Sung masih belum sepenuhnya diuji, karena guru datang tak lama setelahnya dan membubarkan kejadian tersebut. Namun, sejak saat itu, hidup Hyun Sung berubah drastis. Min-chul dan gengnya mulai menjadikannya target baru. Hari demi hari, tubuh Hyun Sung dihujani pukulan dan siksaan. Ia diseret, dipukuli, bahkan setelah jam sekolah berakhir. Ia tak pernah diberikan waktu untuk sembuh. Setiap luka belum sempat kering, luka baru sudah menanti. Ia dipaksa berjaga semalaman hanya untuk menaikkan level karakter game milik geng Min-chul. Dengan tangan terluka dan mata penuh kantuk, hidupnya berubah menjadi neraka dalam bentuk paling nyata. Namun, semua itu berubah ketika waktu kembali berputar. Hari itu di kelas 10 ruang 1, ketika seluruh siswa terdiam menyaksikan tinju Hyun Sung menghantam wajah Park Min-chul, adalah momen di mana ia mengambil kembali kendalinya. Tak seorang pun, bahkan Park Min-chul sendiri, menyangka akan menerima pukulan dari orang yang selama ini dianggap remeh. Dalam kebisuan yang memekakan telinga, Min-chul berdiri terpaku selama beberapa detik sebelum akhirnya mengamuk. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, Hyun Sung telah lebih dulu menghantam kepala Min-chul ke meja dengan keras. Darah mengucur dari wajahnya, memenuhi meja dan mengalir ke lantai, membuat tubuhnya gemetar. Namun Hyun Sung belum berhenti. Dendam bertahun-tahun yang dipendamnya meledak dalam bentuk pukulan bertubi-tubi. Ia menghajar Min-chul tanpa belas kasihan. Setiap pukulan membawa rasa sakit masa lalu, rasa putus asa, kehilangan, dan kehinaan yang pernah ia rasakan bersama nenek dan adiknya. Ia memukul hingga tubuh lawannya tak lagi mampu berdiri, lalu melemparkannya ke deretan loker di belakang kelas dan menendang tubuhnya tanpa henti. Hingga akhirnya sebuah kursi melayang dan menghentikan aksinya. Kursi itu datang dari arah pintu belakang kelas. Sekelompok siswa bergegas masuk dengan teriakan marah. Mereka adalah anggota geng Min-chul yang datang untuk membalas. Namun, Hyun Sung tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menatap mereka dengan dingin, menggerakkan lehernya perlahan hingga terdengar suara retakan kecil. Aura yang terpancar darinya membuat kerumunan itu terdiam sejenak.
Salah satu dari mereka bahkan berbisik mempertanyakan apakah Hyun Sung benar-benar sudah gila. Di antara mereka muncul seorang siswa berambut ungu dengan wajah penuh tindikan. Meski terlihat tenang, ia adalah salah satu sosok penting dalam kelompok itu. Namanya adalah Jung Min Ho. Ia berpikir bahwa Hyun Sung tidak mungkin tidak tahu konsekuensi dari berurusan dengan Park Min Chul. Namun anehnya, Hyun Sung bahkan tidak terlihat takut sedikit pun. Berdiri di samping Jung Min Ho adalah siswa bertubuh besar dengan wajah garang. Ia melangkah maju dengan tangan mengepal sambil menggerakkan leher dan bahunya seolah bersiap untuk menghancurkan lawannya. Nama siswa itu adalah Kang Chang Suk, petarung terkuat dalam kelompok Min Chul. Ia adalah bagian dari subgrup pertama dalam tim tersebut, sosok yang biasanya muncul saat semua opsi kekerasan telah dikerahkan. Hyun Sung menatapnya tajam, mempersiapkan diri menghadapi serangan selanjutnya. Dalam kepalanya tak ada lagi ruang untuk ragu. Ia telah mengulang semua ini dalam pikirannya selama 15 tahun dan sekarang adalah saatnya untuk menuntaskan semuanya. Namun sebelum pertarungan dimulai, suara perempuan terdengar dari luar kelas. Suara itu tajam dan memecah ketegangan. Wanita itu mengatakan bahwa guru akan segera datang. Para siswa langsung kembali ke tempat duduk mereka, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun di sudut kelas, Park Min Chul yang babak belur masih bersandar lemas di deretan loker dengan wajah penuh luka dan darah menetas dari pelipisnya. Meski hampir tak sanggup berdiri, Min Chul berseru lirih kepada salah satu temannya agar mundur dulu. Ia menyuruh Chang Suk untuk pergi, berjanji bahwa urusan ini belum selesai dan akan diselesaikan nanti. Sebelum benar-benar pergi, Kang Chang Suk, petarung terkuat dari kelompok itu, berjongkok sejajar dengan Hyun Sung dan mendekatinya wajahnya. Dengan suara pelan namun penuh ancaman, ia memperingatkan bahwa mereka akan kembali setelah kelas selesai. Kelompok itu pun keluar satu persatu. Bahkan seorang anggota bertubuh kurus dengan wajah seperti tengkorak menambahkan ancamannya sendiri. Namun Hyun Sung hanya berdiri diam, tatapannya kosong, tak berkata sepatah kata pun sambil memperhatikan mereka yang berlalu. Park Min Chul tetap tinggal di kelas, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Ia mengerang pelan, mengeluhkan rasa perih di kepalanya. Tak lama kemudian, guru masuk ke dalam kelas dan pelajaran pun kembali berjalan seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Di barisan paling belakang, Min Chul menundukkan kepala di atas meja, menyembunyikan wajahnya di balik lengannya. Ia tak banyak bicara, tapi dalam hati amarahnya berkecamuk. Ia terus memutar ulang kejadian tadi dalam pikirannya. Bagaimana dirinya dipukuli tanpa bisa membalas. Bagaimana tubuhnya dihajar hingga tak mampu berdiri. Itu adalah penghinaan paling besar yang pernah ia terima. Ia mengepalkan tangan dan memaki dalam hati. Ia merasa telah diremehkan habis-habisan. Dan yang paling membuatnya geram, semua itu dilakukan oleh seorang yang selama ini dianggap tidak punya nyali untuk melawan. Ia menatap ke arah bangku Hyun Sung sambil mengutuk, memikirkan bagaimana ia akan membalas semuanya saat kelas berakhir. Ia tahu kalau saja tidak lengah, dirinya tidak akan dikalahkan dengan begitu mudah. Mungkin Hyun Sung hanya nekat karena belum pernah melihat Min Chul benar-benar bertindak kejam. Selama ini, meski Hyun Sung adalah ketua kelas dan sering ikut campur dalam hal-hal kecil, ia selalu menjaga jarak. Namun kali ini, Hyun Sung telah melangkahi batas itu. Satu hal yang pasti, dalam benak Park Min Chul, ini belum berakhir. Saat itu, waktu terus berjalan. Di kelas lain, tepatnya kelas 10 ruang 8, guru yang mengajar memberikan pengumuman bahwa materi hari itu akan keluar di ujian tengah semester. Namun, suasana di sudut kelas terasa jauh dari akademis. 3 siswa dari kelompok Park Min Chul tampak gelisah dan mulai berbicara pelan. Anak laki-laki kurus yang duduk di sisi jendela mengeluh bahwa situasi ini benar-benar merepotkan. Di sampingnya, Kang Chang Suk mengangguk pelan, berharap kelas cepat selesai agar bisa menyelesaikan urusan mereka. Duduk di antara mereka, Jung Min Ho melihat ke arah jam dinding. Ia lalu bergumam, merasa bahwa ada yang aneh dari sikap Hyun Sung. Menurutnya, Hyun Sung bertindak seperti orang yang tidak punya pilihan lain. Mereka memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menginjak-injak harga diri Hyun Sung, memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah lagi memandang mereka dengan tatapan meremehkan. Sementara itu, di kelas Hyun Sung, Park Min Chul masih duduk dengan napas berat.
Pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, yaitu balas dendam. Ia bertekad akan menghancurkan Hyun Sung segera setelah bel kelas berbunyi. Dan akhirnya ketika pelajaran usai dan guru meninggalkan ruangan, Park Min Chul langsung berdiri. Dengan suara pelan dan penuh kemarahan, ia bersiap menghampiri Hyun Sung. Namun sebelum sempat melangkah, sebuah tendangan keras menghantam wajahnya. Tubuhnya terlempar ke belakang, terpental seketika. Hyun Sung yang sejak tadi diam tiba-tiba bergerak secepat kilat. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, ia meraih rambut Min Chul dan menarik kepalanya ke atas agar bisa menatap langsung ke wajahnya. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun. Ia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, bersiap untuk melanjutkan apa yang belum selesai. Min Chul hanya bisa memandangi wajah Hyun Sung yang dipenuhi amarah. Dalam benaknya, ia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan saat Hyun Sung kembali memukulinya, pikirannya masih tak mampu memahami bahwa dirinya benar-benar sedang dikalahkan. Di kelas lain, suasana berubah mencekam. Ketika guru mengumumkan bahwa pelajaran selesai, 3 siswa dari kelompok Min Chul berdiri hampir bersamaan. Mereka tahu saatnya telah tiba. Dengan langkah cepat dan penuh semangat, mereka menuju kelas tempat Hyun Sung berada. Namun sebelum sampai, mereka dikejutkan oleh kerumunan siswa yang memenuhi depan pintu kelas. Suara gaduh dan teriakan dari dalam membuat mereka makin penasaran. Begitu berhasil mendorong masuk ke dalam, Juk Min Ho tersentil sejenak. Pandangannya langsung tertuju pada Park Min Chul yang sudah tak sadarkan diri. Dengan wajah berlumuran darah, Hyun Sung berdiri di atas tubuhnya. Satu tangan masih mencengkram kerah baju Min Chul, sementara tangan lainnya terangkat tinggi, siap memberikan pukulan lanjutan. Ia menoleh ke arah mereka dan dengan nada tenang hanya berkata bahwa mereka datang terlambat. Ketiga orang itu terdiam, tak menyangka apa yang mereka lihat. Hyun Sung berdiri seperti iblis yang telah terlepas dari rantai. Tubuhnya dikelilingi aura kelam yang mencekam. Namun Kang Chang-suk tak bisa menahan diri. Dengan amarah membara, ia menerjang maju seperti benteng lepas kendali. Namun Hyun Sung tetap tenang. Di dalam dirinya, semua dendam dan kebencian selama 15 tahun mengalir deras. Ia telah menanti momen ini begitu lama, dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. 10 tahun lalu, saat dirinya masih berada dalam keadaan koma, Kim Hyun Sung tak pernah kesulitan menghadapi Park Min Chul. Namun, masalah terbesarnya bukan Park Min Chul, melainkan pria yang satu ini. Bagi Hyun Sung, mengalahkan Park Min Chul nyaris tak butuh usaha, tapi tidak dengan Kang Chang-suk. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, tak mungkin ia bisa menang melawan pria itu secara langsung. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Pandangan Hyun Sung terjatuh pada sebuah gembok besi yang menggantung longgar di pintu loker di depannya. Jawabannya sederhana, lakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meraih gembok itu dan menggenggamnya erat. Ketika Kang Chang-suk berlari ke arahnya seperti banteng yang mengamuk, Hyun Sung mengayunkan gembok itu tepat ke pelipis lawannya. Jeritan kesakitan langsung terdengar. Hyun Sung segera mundur beberapa langkah. Darah mengalir dari pelipis Kang Chang-suk. Namun Hyun Sung tidak peduli. Dalam dendam tidak ada lagi ruang untuk keadilan. Saat ini ia tak punya waktu untuk memilih cara. Ia kembali menyerang, rambut lawannya ditarik kasar, dan gembok besi itu terus dipukulkan ke kepalanya dengan keras dan tanpa ampun. Latihan sekeras apapun takkan bisa melindungi kepala manusia dari hantaman logam. Satu pukulan lagi membuat tubuh Kang Chang-suk terpental dan jatuh ke lantai. Pria terkuat dalam kelompok Park Min Chul kini telah tumbang. Dua orang lainnya, Jung Min Ho dan si pria kurus bertubuh ceking, hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu, menatap Hyun Sung yang kini telah terlihat seperti iblis dengan tubuh berlumuran darah. Mereka tak percaya dua orang telah dikalahkan dengan begitu brutal. Ketakutan mulai menjalari tubuh mereka. Hyun Sung melepaskan gembok dari tangannya. Ia sudah memperkirakan ini. Ia tahu untuk menang melawan kelompok yang jumlahnya lebih banyak, ia harus menghancurkan lawan satu persatu. Tanpa jeda, ia mengarahkan tubuhnya ke pria kurus yang tinggal. Dengan momentum yang ia ciptakan, ia mendabrak tubuh pria itu sekuat tenaga. Tubuh kurus itu tak sanggup menahan benturan dan terjatuh terguling di koridor. Sebelum bisa bangkit atau sekedar memproses apa yang terjadi, rentetan pukulan keras sudah menghujani tubuhnya. Pukulan demi pukulan itu menghantam seperti palu godam. Cho Yong Taek, nama pria itu, tak bisa memberikan perlawanan sedikit pun.
Hyun Sung sudah memperhitungkan semua. Ia tahu Jung Min Ho takkan sempat menyerang dari belakang jika ia bisa menjatuhkan Yong Taek dengan cepat. Dan benar saja, hanya butuh beberapa detik sebelum tubuh kurus itu tergeletak tak berdaya. Darah dari 3 orang, Park Min Chul, Kang Chang Suk, dan Choi Yong Taek, telah menodai wajah dan tubuh Hyun Sung. Ia terlihat seperti iblis dari neraka yang bangkit untuk menuntut balas. Semua ini telah ia rencanakan dan bayangkan selama bertahun-tahun. Tapi ternyata tubuhnya tak sekuat rencana yang ada di kepalanya. Napasnya mulai tersenggal, tubuhnya bergetar kelelahan, tapi ia belum bisa berhenti. Masih ada 1 orang lagi, Jung Min Ho. Satu-satunya yang kini tersisa, kini berdiri dengan kaki gemetar. Ketakutan merayap ke dalam dirinya tanpa ia sadari. Ia melihat Hyun Sung bukan sebagai manusia lagi, tapi sebagai monster. Sosok yang dulunya dianggap remeh kini berubah menjadi makhluk menakutkan, haus darah dan haus balas dendam. Ia sadar satu hal, ia tak akan bisa mengalahkan Hyun Sung sendirian. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Hyun Sung perlahan mendekatinya. Dan dengan suara rendah yang terdengar seperti bisikan maut, ia menantang Min Ho untuk mengakhiri semuanya di sana. Jung Min Ho menggigil, tangannya bergetar begitu hebat hingga ia tak mampu mengontrolnya lagi. Ketika Hyun Sung mengangkat tangan untuk memukul, Min Ho hanya bisa menutup mata dan mengangkat kedua tangan, mencoba bertahan dengan sisa-sisa keberaniannya. Namun sebelum pukulan itu menghantam, suara keras memecah ketegangannya. Suara guru terdengar di ujung lorong, penuh kemarahan dan otoritas. Pertarungan itu pun terhenti. Jung Min Ho terdiam, lalu tersenyum sinis dalam hati. Ia merasa selamat. Ia yakin guru akan berpihak padanya. Di matanya, Kim Hyun Sung kini telah melanggar batas. 3 orang berdarah-darah. Ini bukan sekedar perkelahian anak sekolah. Ini sudah menjadi masalah besar. Ia yakin Hyun Sung akan menerima ganjaran berat. Di ruang guru, suasana tegang. Seorang guru pria menunjuk wajah Hyun Sung dengan marah, mempertanyakan kewarasannya. 3 siswa harus dilarikan ke rumah sakit, semua karena 1 orang. Di dalam hati, guru itu sebenarnya merasa khawatir jika kasus ini menjadi besar. Ia sebagai wali kelas bisa ikut terseret. Ia tak ingin ambil risiko, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah menyalahkan Hyun Sung. Tapi yang membuatnya bingung, mengapa anak ini tetap tenang. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Dengan ekspresi dingin, guru itu mengancam bahwa ini takkan selesai hanya di sekolah. Ia mengingatkan bahwa sebagai guru, dengan pengalaman 10 tahun, belum pernah melihat siswa seperti Hyun Sung. Ia menyuruh Hyun Sung bersiap menghadapi orang tua murid, karena yang lain pasti tak akan diam saja. Namun Hyun Sung tetap tenang. Dengan nada datar, ia meminta guru itu tidak bereaksi berlebihan. Katanya, kekerasan di sekolah bukan hal baru. Kata-kata itu membuat sang guru terdiam. Hyun Sung melanjutkan dengan nada sinis, menyindir ruangan yang dipenuhi poster dan spanduk tentang anti kekerasan. Ia menyarankan agar kasus ini ditutupi saja. Tentu saja ucapannya penuh dengan sindiran dan ejekan. Ia ingin melihat reaksi asli dari guru yang katanya peduli. Dan seperti yang sudah ia duga, sang guru kehilangan kendali. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Hyun Sung. Suara makian keluar dari mulut guru itu. Sementara itu, guru-guru lain di ruangan hanya diam, menonton tanpa berniat menghentikan kekerasan yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Dan pada akhirnya, Hyun Sung pun sadar. Kematian yang dulu ia alami bukan hanya karena ulah para pengganggu, tapi juga karena orang dewasa pengecut yang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Terlalu takut, terlalu malas untuk menghentikan keburukan yang terjadi tepat di depan mata. Setelah memukul Hyun Sung demi melampiaskan kemarahannya, guru itu melanjutkan dengan nada tinggi, menyalahkan perbuatan muridnya yang dianggap melampaui batas. Namun Hyun Sung hanya diam, membiarkan kalimat itu lewat begitu saja sambil tenggelam dalam kenangan pahit masa lalu. Ia masih ingat betul siapa guru ini sebenarnya. Seorang yang dengan mudah menerima sogokan dari orang tua murid, termasuk dari keluarga Jung Min Ho. Guru wali kelas semester awal itu jangankan disebut pendidik, bahkan tak layak disebut manusia. Sosok yang kini memarahinya dengan mulut berdarah karena pukulannya sendiri. Namun Hyun Sung tak gentar. Ia menatap lurus dan dingin, lalu melangkah maju, mendekati sang guru. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, ia mengancam,
Jika guru itu terus bersuara lantang, maka bukan tidak mungkin semua orang akan tahu bahwa ia menerima uang dari orang tua murid, terutama dari keluarga Minho. Bahkan ia menyebutkan satu lagi fakta yang lebih memalukan tentang perselingkuhannya dengan guru bahasa Inggris. Mendengar ancaman itu, wajah sang guru berubah tegang, ketakutan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia mencoba membungkam Hyun Sung dengan bentakan dan telapak tangan yang kembali terangkat, siap melayangkan ke wajah muridnya. Namun, Hyun Sung tak bergeming. Matanya menatap tajam seperti es yang membukukan nyali siapapun yang melihatnya. Dalam ingatannya, Hyun Sung kembali ke masa saat ia memutuskan untuk mencari bantuan. Kala itu, setelah berulang kali menjadi korban kekerasan dari kelompok Park Min Chul, ia memberanikan diri untuk melapor kepada guru wali kelasnya, Kim Young Chul. Ia membuka pintu ruang guru dengan harapan besar, berpikir bahwa orang dewasa akan membantunya. Namun, kenyataan jauh dari harapannya. Sang guru hanya menatapnya sambil menyeruput kopi, lalu dengan nada santai berkata akan memanggil Park Min Chul dan kelompoknya. Di depan guru itu, Park Min Chul dengan mudah membalikan cerita, berpura-pura bersahabat, menyebut bahwa semua itu hanya bercandaan belaka, bahkan menyalahkan tubuhnya yang paling besar sebagai penyebab kesalahpahaman. Hyun Sung telah bersusah payah untuk melapor, hanya mendapatkan peringatan biasa yang disampaikan dengan malas. Tidak ada lagi tindak lanjut, tidak ada perlindungan. Sebaliknya, Park Min Chul menepuk bahu Hyun Sung dengan senyum licik, sementara yang lainnya ikut tertawa dan menyatakan setuju kepada guru. Masalahnya bukan hanya itu tidak terselesaikan, tapi justru memburuk. Sepulang dari ruang guru, kelompok itu memanggil Hyun Sung dengan nada dingin, menyeretnya ke belakang sekolah. Di sana mereka mengeroyoknya tanpa belas kasihan. Tendangan demi tendangan mendarat di tubuhnya, dan satu-satunya yang bisa dilakukan Hyun Sung hanyalah menutupi kepala dan tubuhnya dengan tangan untuk bertahan. Saat tubuhnya tak berdaya, matanya menatap ke arah jendela dan melihat seorang berdiri menyaksikan semuanya. Guru itu, harapan sempat tumbuh dalam dirinya. Ia pikir kali ini akan ada keadilan, tapi tidak. Guru itu yang jelas-jelas melihatnya dikeroyok hanya memalingkan wajah dan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Itu adalah titik balik. Saat itulah Hyun Sung menyadari bahwa orang dewasa di sekitarnya bukan hanya tidak peduli, tapi mereka juga pengecut. Guru-guru yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi bagian dari sistem yang membusuk, dan Kim Young Chul hanyalah salah satu dari mereka. Seorang guru yang menjual nurani demi uang. Dengan tubuh penuh luka dan wajah berlumuran darah, Hyun Sung menangis, tapi bukan karena rasa sakit, melainkan karena keputusasaan dan pengkhianatan. Sejak hari itu, ia sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa ia andalkan hanyalah dirinya sendiri. Meski masih siswa, meski tahu peluangnya nyaris tak ada, Hyun Sung memutuskan untuk melawan. Ia tahu ini bukan pertarungan yang adil, tapi jika ingin keluar dari neraka yang disebut sekolah ini, maka ia harus mengangkat tinjunya sendiri. Dan itulah yang ia lakukan. Ia melawan meski sendirian. Namun setelah pertarungan sengit yang membuat tubuhnya dipenuhi luka dan darah, harapannya kembali hancur. Suara nyaring seorang wanita menggema di aula sekolah. Seorang ibu yang histeris melihat wajah anaknya yang babak belur. Ia berteriak mencari siapa pelaku yang telah melukai anaknya, Minho. Hyun Sung terdiam. Ia tahu kemana arah cerita ini akan berbelok. Setelah seluruh upayanya untuk bangkit, kini mereka, kelompok pelaku, justru tampil sebagai korban. Dengan wajah dilapisi perban, Minho terlihat begitu menyedihkan, seolah-olah dialah yang tertindas. Bersama kelompoknya, mereka melangkah ke ruang guru, bukan untuk mengakui kesalahannya, tapi untuk mengadukan Hyun Sung. Dan seperti yang sudah-sudah, para guru akan percaya kepada mereka. Karena pada akhirnya sistem ini tidak akan pernah benar-benar berpihak pada kebenaran. Sistem ini dibangun untuk melindungi mereka yang punya kuasa dan membungkam mereka yang mencoba melawan. Dan Kim Hyun Sung tahu jika ingin menang, maka jalan satu-satunya bukan lagi mencari keadilan, melainkan menghancurkan segalanya dari dalam. Setelah menuduh Hyun Sung, Minho berdiri di belakang ibunya dengan senyum puas yang menyebalkan. Ia merasa berhasil menjalankan rencananya. Sementara itu, sang ibu berpakaian elegan namun penuh kemarahan, berteriak lantang membela putranya. Ia mengklaim bahwa hidung anaknya patah dan bersumpah tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Di ruang guru, satu-satunya yang hadir untuk mendampingi Hyun Sung hanyalah neneknya.
Wanita tua itu dengan rambut putih yang gemetar karena usia dan rasa takut membungkukkan badan dalam-dalam. Dengan suara bergetar, ia memohon maaf kepada keluarga Minho, berharap cucunya tak lagi mendapatkan hukuman berat akibat perkelahian tersebut. Hyun Sung hanya bisa berdiri membisu, menyaksikan bagaimana dunia orang dewasa bekerja. Dunia itu adalah ranah yang tak bisa ia jangkau tanpa dukungan dari orang tua kandungnya. Bahkan ketika masalahnya dibawa ke komite kekerasan sekolah, ia tetap sendirian. Luka-lukanya jauh lebih parah dibanding kelompok Park Min-chul, tapi mereka tetap menjalani hari-hari sekolah tanpa gangguan berarti. Sementara itu, Hyun Sung harus menghadapi konsekuensi yang tak seimbang. Dari titik itu, ia terjebak dalam keterkejutan panjang hingga akhirnya sadar bahwa balas dendam tak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan fisik. Bahkan urusan orang dewasa pun harus ditangani dengan matang jika ingin benar-benar mengubah keadaan. Dunia tak pernah adil dan ia harus menjadi cukup cerdas untuk menaklukkannya. Kembali ke masa kini, setelah ancaman dilontarkan, sang guru rendahan itu menatap Hyun Sung dengan mata membelalak. Dalam sorot matanya tergambar jelas keterkejutan karena rahasianya diketahui, rasa takut karena bisa dibongkar, dan kebencian karena diancam oleh seorang siswa. Dengan panik, guru itu melihat ke arah sekeliling, takut ada yang mendengar percakapan mereka. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha terlihat tidak terpengaruh. Namun Hyun Sung memotong omongannya dan memperingatkan agar setiap kata yang keluar dari mulutnya dipikirkan baik-baik. Dengan tenang dan tajam, Hyun Sung menyebutkan satu persatu kebusukan sang guru. Ia tahu bahwa guru ini diperkenalkan kepada orang tua Minho oleh seseorang mahasiswa senior, bahwa sang guru telah menerima bayaran rutin sejak lama untuk memperlakukan Minho dengan istimewa. Lebih dari itu, ia tahu soal hubungan gelapnya dengan seseorang guru bahasa yang sudah menikah dan memiliki 3 anak. Mereka sering pergi ke motel bersama. Semua itu hanyalah permukaan. Hidup sang guru begitu kotor hingga Hyun Sung merasa apa yang ia ungkapkan bahkan belum seujung kuku dari kenyataan. Sambil duduk santai di kursi putar yang tadi ditempati sang guru, Hyun Sung melanjutkan, jika semua aib ini dibongkar, karirnya sebagai pengajar akan tamat. Bukan hanya itu, hidupnya juga akan hancur. Ia menegaskan jika sang guru tetap menunjukkan sikap sok berkuasa, ia tak akan segan membuatnya terusir dari sekolah dan merusak seluruh hidupnya. Setiap kalimat yang diucapkan Hyun Sung menembus ketakutan terdalam guru itu. Hyun Sung mengingat kembali masa lalu ketika ia duduk di tahun ketiga dan seluruh urusan pribadi Kim Byung Chul akhirnya terbongkar. Sang istri datang ke sekolah, menampar wajahnya dengan keras, lalu meninggalkan surat cerai di mejanya. Dari luar, keluarga guru itu tampak mapan, tapi banyak yang menduga semua aset mereka milik istrinya. Jika benar begitu, maka satu hal yang paling ditakuti oleh Kim Byung Chul adalah kehancuran reputasinya. Ancaman Hyun Sung sangat efektif karena ia menargetkan titik terlemah sang guru. Pada akhirnya, guru itu menyerah. Ketakutan yang baru membuatnya menunduk, tubuhnya gemetar dan kata-katanya tercekat tak beraturan. Kini posisinya telah terbalik. Hyun Sung duduk tenang seperti guru, sementara Kim Byung Chul berdiri seperti siswa yang sedang menerima hukuman. Ketika ditanya apa yang diinginkan Hyun Sung, jawabannya sederhana. Ia ingin sang guru tetap menjadi sampah seperti biasa, tetap cuek terhadap masalah siswa, tetap pura-pura tak tahu. Tapi mulai sekarang, ia harus melakukan itu demi Hyun Sung. Tugasnya adalah mencegah semua hal ini terungkap, gunakan cara apapun yang diperlukan selama dirinya masih bersekolah di sana. Jika sang guru menuruti permintaan itu, maka rahasia-rahasianya akan tetap aman. Tapi jika tidak, Hyun Sung akan menghancurkannya. Sambil menunduk, Kim Byung Chul mengiyakan dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya seperti iblis. Hyun Sung telah mengikatnya dengan kata-kata. Kini sang guru telah sepenuhnya tunduk. Hyun Sung pun meninggalkan ruang guru dengan perasaan lega. Satu gangguan besar di jalur balas dendamnya telah dibereskan. Kim Byung Chul hanyalah kartu pertama. Ia tahu masih ada langkah-langkah lain yang harus dipersiapkan. Namun untuk saat ini ada satu hal yang harus ia selesaikan. Hyun Sung telah sampai di depan pintu kelas. Di dalam ruangan, kelompok Park Min Chul sedang kacau. 3 dari mereka telah dirawat di rumah sakit akibat perkelahian. Hanya Minho yang tersisa, belum tersentuh sama sekali. Tapi amarahnya telah membara. Dengan wajah merah padam dan ketakutan yang tersembunyi, Minho memaki, memerintah, dan melampiaskan kekesalannya. Ia masih berpikir Kim Byung Chul yang selama ini dibayar oleh ibunya akan melindunginya.
Ia yakin Hyun Sung akan dikeluarkan dari sekolah. Ia yakin tak akan melihat wajahnya lagi. Namun dalam hati, Min Ho tahu ia takut. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ketakutannya tak terlihat oleh orang lain. Untuk menutupi rasa cemas itu, ia mengamuk, melemparkan meja, menendang bangku, dan menghantam emosi ke benda-benda mati. Para siswa lain hanya bisa diam, tak ada yang berani mendekat. Ia bersumpah, ia akan tetap menjadi pemangsa di sekolah ini, tak akan membiarkan reputasinya jatuh. Ia harus menginjak balik Hyun Sung atau segalanya akan berakhir. Saat ia duduk di belakang kelas, mencoba menenangkan diri, suara pintu terbuka mengagetkannya. Sosok itu berdiri di ambang pintu, memanggil namanya. Suara itu bukan sekedar panggilan. Bagi Min Ho, suara itu seperti panggilan dari neraka, menyadarkannya dari mimpi buruk. Hyun Sung masuk, langkah demi langkah, penuh ketenangan dan aura mengancam. Tanpa banyak bicara, ia menegaskan bahwa mereka belum menyelesaikan urusan. Kalimatnya lugas, dingin, dan tak memberi ruang untuk kabur. Tinju Hyun Sung menghantam seperti petir. Min Ho terlempar dari kursi, jatuh terguling ke lantai. Ketakutan menyelubungi tubuhnya, membuatnya tak mampu bergerak. Ia hanya bisa duduk diam, menggigil, menatap wajah lawannya yang mendekat seperti bayangan maut. Dan ini baru permulaan. Tanpa ragu sedikit pun, Hyun Sung kembali menghantam wajah Jung Min Ho dengan tendangan keras. Darah langsung muncrat dari mulut Min Ho, diiringi suara batuk lemah yang tak mampu menyembunyikan rasa sakit luar biasa. Dengan penuh amarah, Hyun Sung meraih kerah bajunya dan melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Min Ho yang semakin babak belur. Dalam kepalanya, suara lirih Min Ho terdengar mohon, penuh ketakutan. Dalam pikirannya, Min Ho panik. Ia menyadari bahwa yang dihadapinya bukan lagi seorang siswa biasa, tapi seorang yang telah melewati batas waras, seseorang yang siap menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Tiba-tiba dari balik kaca jendela kelas, Min Ho melihat sosok yang diharapkannya, Pak Guru Kim Byung Chul. Ia merasa lega, itu benar pikirannya, dia pasti akan menyelamatkanku. Bukankah dia menerima uang dari ibuku? Tapi harapan itu langsung hancur ketika ia melihat Kim Byung Chul hanya berdiri terpaku, lalu membalikkan badan dan pergi seolah tak melihat apapun. Bagi Min Ho, pengkhianatan itu lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Hyun Sung menyadari hal itu dan menyampaikan satu hal jelas tanpa perlu mengucap. Di tempat ini tak ada lagi yang akan menolongnya. Beberapa menit sebelumnya, saat pertarungan Hyun Sung dan Min Ho dimulai, Kim Byung Chul duduk di ruang guru dengan tubuh gemetar, menggigit kukunya dalam panik. Dalam benaknya, ia mencoba mencari solusi. 3 siswa telah dirawat di rumah sakit, dan jika ia tidak bisa menangani ini dengan benar, sekolah bisa jadi akan memecatnya. Terlebih lagi, orang tua Min Ho adalah penyumbang besar bagi sekolah. Mereka punya pengaruh, kekayaan, dan reputasi yang tak bisa diabaikan. Bahkan proyek renovasi sekolah pun sebagian besar dibiayai oleh mereka. Yang lebih mengerikan lagi bagi Yung Chul bukan hanya kemungkinan kehilangan pekerjaannya, tapi rahasia yang selama ini ia sembunyikan, hubungannya dengan orang tua Min Ho, pembayaran yang diterimanya, hingga skandal pribadi dengan guru bahasa yang sudah menikah. Semua bisa hancur dalam sekejap jika satu saja dari mereka membuka mulut. Namun dalam tekanan itu, ia menemukan celah. Jika bisa memisahkan Min Ho dari insiden ini, setidaknya ia bisa menyelamatkan dirinya. Lagi pula, Hyun Sung belum menyentuh Min Ho sejauh itu. Mungkin jika ia bisa membujuk orang tua Min Ho, semuanya bisa diredam. Dengan rencana itu di kepala, ia bergegas menuju kelas Hyun Sung. Tetapi sesampainya di sana, pemandangan yang ia saksikan membuatnya terdiam. Wajah Min Ho telah berubah tak karuan. Babak belur nyaris tak bisa dikenali. Ia tahu semuanya telah terlambat. Tak sanggup lagi melihatnya, Yung Chul memutar badan dan kembali ke ruang guru, menahan amarah dan rasa takut yang menyatu dalam dada. Sementara itu, Hyun Sung masih berdiri di depan Min Ho. Dengan dingin, ia menggenggam kepala Min Ho dan mengangkat tangannya, siap untuk memukul lagi. Wajahnya tak lagi menunjukkan emosi manusiawi, hanya kemarahan yang membara. Dalam hatinya, Hyun Sung mengingat semua penghinaan yang ia terima selama 3 tahun di SMA. Dulu ia diperlakukan seperti sampah, dianggap lemah, diinjak-injak. Kini ia berdiri sebagai algojo. Sementara Min Ho yang dulu menjadi penguasa, kini hanya bisa menggigil ketakutan, tak sanggup melawan sedikit pun. Wajah tampan Min Ho telah hancur, bahkan ibunya mungkin akan kesulitan mengenalinya. Tapi tepat sebelum pukulan terakhir dilayangkan, Hyun Sung berhenti.
Ia melepaskan Minho begitu saja dan kembali ke tempat duduknya, meninggalkan suasana hening yang mencekam. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangan sekilas ke arah Minho yang terkapar. Dalam hatinya, ia mengejek tak lebih dari pecundang. Meski begitu, ia tahu dengan membiarkan Minho, ia membuka ruang agar pihak sekolah bisa dengan mudah menutupi kasus ini. Namun, jika dari awal tujuannya hanya balas dendam pada satu orang, ia tak akan memulai dengan memukul Park Min-chul. Ia akan menjalani hidup dengan tenang dan menjauh dari mereka. Tapi kenyataannya, setelah melewati 15 hari koma di rumah sakit, yang ia inginkan hanyalah membalas semuanya, setiap luka, setiap rasa sakit untuk dirinya dan keluarganya. Ini baru permulaan. 3 orang telah dilumpuhkan. Satu lagi menyusul. Kepala sekolah telah menyatakan akan menjadikan sekolah Cheonil sebagai institut bergengsi dan tentu tak akan membiarkan kekerasan ini berlangsung. Tapi saksi mata terlalu banyak, insiden ini tak bisa ditutup-tutupi. Jika bahkan Cheonil tak mampu menghentikan Hyun Sung, maka sejak awal mereka seharusnya menyerah saja. Hyun Sung duduk menatap kosong ke langit-langit kelas, memikirkan langkah selanjutnya. Rencana balas dendamnya masih panjang, banyak yang harus diperhitungkan. Tapi satu hal yang pasti, ini belum selesai. Sementara itu, di sebuah ruangan khusus, suasana mendidih. Suara tegas seorang pria tua bergema di ruangan. Ia adalah kepala sekolah Oh Dae-hwan, pemimpin tertinggi di SMA Cheonil. Dengan nada penuh amarah, ia menyatakan bahwa sekolah tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Siswa bernama Kim Hyun Sung tak hanya menyebabkan luka fisik parah hingga mengirim beberapa siswa ke rumah sakit, tapi juga menunjukkan sikap tak menyesal sedikit pun meski telah dibina oleh guru wali kelasnya, Kim Young Chul. Ia menambahkan bahwa serangan brutal terhadap Minho adalah bentuk kekerasan yang tak bisa ditoleransi. Wajah para korban menurutnya tak berbeda dengan para gangster di film-film kriminal, dan itu adalah sebuah aib besar bagi institusi yang sedang berusaha memperbaiki citra. Seorang guru lain angkat bicara, menyuarakan persetujuan atas usulan untuk mendisiplinkan Hyun Sung. Suaranya tegas menunjukkan bahwa ia sepakat dengan keputusan kepala sekolah. Seorang guru lain yang berpenampilan rapi dan modis turut mengiyakan. Ia adalah Lee Min Young, guru bahasa asing di sekolah menengah Cheonil, seorang perempuan bersuami yang diam-diam menjalin hubungan gelap dengan wali kelas Kim Young Chul, guru yang kini duduk tak jauh dari sana. Lee Min Young berbicara dengan nada dingin, menyatakan bahwa satu-satunya jalan adalah mengeluarkan Kim Hyun Sung dari sekolah. Kata-katanya membuat Kim Young Chul yang duduk di sampingnya langsung berkeringat dingin. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kekasih gelapnya itu terasa seperti menghantam dirinya sendiri. Karena Hyun Sung adalah anak yang menyimpan rahasia kelam mereka. Tak tahan lagi, ia menyikut lembut lengan Lee Young Min, memberikan isyarat agar sang guru berhenti bicara. Lee Min Young menoleh dengan bingung, tampak bertanya-tanya apa yang salah. Kim Young Chul hanya bisa menatapnya tanpa sepatah kata pun. Pikirannya penuh kegelisahan. Ia tahu jika Lee Min Young terus melanjutkan, hubungan terlarang mereka bisa terbongkar kapan saja. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, berharap wanita itu diam dan sadar bahwa nasib mereka berdua kini berada di tangan Kim Hyun Sung. Dengan pandangan penuh kecemasan, ia melirik ke ujung meja tempat Hyun Sung duduk. Bocah itu memperhatikan seluruh perdebatan dengan senyum sinis, seperti sedang menikmati permainan yang sudah ia atur sebelumnya. Di tengah ketenangan itu, Kim Young Chul memberanikan diri untuk angkat bicara. Ia mengakui bahwa tindakan Hyun Sung memang salah, namun sebagai wali kelas, ia merasa perlu penjelasan duduk perkara sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa masalah ini bermula dari perilaku para korban sendiri, termasuk Park Min-chul yang dikenal kerap membuli siswa lain. Ia bahkan telah merencanakan untuk menangkap basah dan menghukum mereka. Namun sebelum rencana itu sempat dijalankan, Hyun Sung lebih dulu meledak dan terjadilah insiden yang tak diinginkan. Ia menegaskan bahwa Hyun Sung sebelum menjadi pelaku sejatinya adalah korban. Jika langsung menghukumnya tanpa mempertimbangkan latar belakangnya, maka sekolah telah gagal sebagai institut pendidikan. Kim Young Chul mengucapkan semua itu dengan nada bergetar dan peluh dingin membasahi keningnya. Namun ia tetap teguh membela Hyun Sung demi melindungi dirinya sendiri. Kepala sekolah Oh Dae-hwan mendengarkan penjelasan itu dengan seksama. Ia tampak merenung, namun tetap menanggapi dengan tegas. Hukuman tetap harus diberikan.
Mendengar hal itu, Kim Hyung Chul sempat panik. Namun, Oh Dae-hwan menegaskan pendiriannya dengan suara keras, menekankan bahwa ini bukan sekedar persoalan disiplin, tapi juga tentang menjaga citra sekolah di mata publik. Di dalam benaknya, kepala sekolah tahu bahwa orang tua dari Young Min Ho tidak akan menerima insiden ini begitu saja. Mereka adalah orang-orang kaya dan berpengaruh, memiliki relasi langsung dengan pihak sekolah, dan bahkan turut mendanai berbagai proyek pembangunan. Jika ingin menjaga hubungan baik, ia harus menjatuhkan hukuman berat pada siswa yang telah memicu keributan ini. Setelah mempertimbangkan semua aspek, kepala sekolah akhirnya memutuskan dalam waktu 1 minggu, sekolah akan menggelar sidang khusus untuk menentukan nasib Kim Hyun Sung. Hingga saat itu tiba, Hyun Sung akan diskors dan dilarang masuk sekolah. Ia diminta tinggal di rumah untuk merenungi kesalahannya, dan pada saat sidang digelar, ia harus hadir bersama orang tuanya. Mendengar keputusan tersebut, Hyun Sung hanya tersenyum tenang. Ia berdiri menerima putusan itu tanpa protes, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah ringan. Namun, belum jauh dari ruang rapat, Kim Hyung Chul mengejarnya. Dengan wajah gugup dan senyum penuh kepalsuan, ia memanggil Hyun Sung dan mencoba menjelaskan bahwa ia telah melakukan segalanya sejak pukulan pertama dilayangkan pada Young Min Ho. Ia meminta Hyun Sung untuk sedikit menahan diri ke depannya, karena jika situasi terus memanas, maka ia sendiri pun tak akan bisa menyelamatkan mereka berdua. Hyun Sung hanya menjadi sinis, membiarkan pria itu berbicara. Dalam pikirannya, ia mentertawakan pria yang dulu pernah merendahkannya, bahkan menampar wajahnya di depan umum. Kini pria itu berdiri memohon-mohon padanya, menggantungkan seluruh nasibnya hanya pada belas kasih seorang murid. Kim Hyung Chul memang guru yang telah lama melepas kehormatan sebagai pendidik sejati, dan sekarang ia sepenuhnya berada di bawah kendali Hyun Sung. Bocah itu tahu selama masih menyimpan rahasia hubungan terlarang antara Kim Hyung Chul dan Lee Young Min, ia bisa mengendalikan mereka semaunya. Tanpa ragu, Hyun Sung memperingatkan sang guru. Ia menegaskan bahwa jika ingin semua rahasia tetap tersembunyi, maka sampai hari kelulusan tiba, Kim Hyung Chul harus terus melindunginya apapun caranya. Jika gagal, maka bukan hanya karir, tapi seluruh hidupnya bersama Lee Min Young akan hancur dalam sekejap. Ancaman itu begitu nyata hingga membuat Kim Hyung Chul terpaku diam, sebelum akhirnya menundukkan kepala pasrah, menyadari bahwa kini ia hanyalah bidak kecil di papan permainan Hyun Sung. Dengan dingin, Hyun Sung pun pergi meninggalkan sang guru, masih diliputi rasa amarah dalam hati. Ia menahan keinginan untuk menghancurkan Kim Hyung Chul di tempat itu juga. Namun, ia tahu pria itu masih terlalu berguna. Ia adalah pion penting yang bisa membuka jalan dalam rencananya di sekolah ini. Dalam dunia penuh kemunafikan seperti ini, orang seperti Kim Hyung Chul adalah alat yang sempurna. Seseorang yang tak peduli cara apapun yang digunakan demi menyelamatkan diri sendiri. Dan 1 minggu lagi akan menjadi saat yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun. Momen di mana rencana balas dendamnya yang dipupuk dalam luka dan dendam selama 1 dekade akhirnya akan mulai terwujud. Hyun Sung kembali ke ruang kelas, mengemasi barang-barangnya, lalu memanggul tas di punggung dan melangkah keluar. Tatapan penuh tanya dan kekhawatiran dari teman-teman sekelasnya mengikutinya setiap langkahnya. Namun bagi Hyun Sung, itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam benaknya, ia menatap ke depan. Semua yang akan terjadi selanjutnya tidak akan berjalan seperti yang diharapkan oleh kepala sekolah Oh Dae-hwan. Langit sore menyala keemasan saat Hyun Sung melangkah pelan melewati deretan bangunan tua yang padat dan sempit. Cahaya matahari yang membakar menyusup di sela-sela gedung kusam itu, menyinari jalan sempit yang penuh sampah. Ia berjalan pulang, menyusuri gang yang sudah lama tak ia lewati. Rasanya seperti menapak kenangan yang telah terkubur lama. Apartemen tua bernomor 00 itu berdiri seperti biasa, reot dan suram. Nilainya hanya sekitar 50 juta won, tempat yang hampir tak layak huni. Dulu, tanpa uang asuransi jiwa orang tuanya, ia mungkin sudah tak punya tempat berteduh. Ia masih mengingat betul saat neneknya harus pindah ke tempat ini demi menanggung biaya rumah sakitnya. Saat itu, dunia serasa runtuh. Menyusuri gang kecil dan menuruni tangga yang menumpas catnya, Hyun Sung merasa sedikit damai. Tempat ini memang kumuh, tapi setidaknya ia masih punya rumah untuk pulang. Saat membuka pintu, aroma usang langsung menyergap. Apartemennya sepi. Ia memanggil neneknya, tapi yang dijumpainya hanyalah piring kotor di atas meja. Ia segera teringat, di jam seperti ini, neneknya pasti memilih bekerja. Demi keluarga, wanita tua itu tak pernah berhenti berjuang.
Hyun Sung berjalan ke kamarnya. Ia menggantung tas di kursi, lalu duduk di depan meja, membuka buku catatannya. Dalam seminggu ke depan, Dewan Sekolah akan mengadakan sidang untuk memutuskan nasibnya. Tak ada waktu untuk bersedih. Kini saatnya menyusun rencana yang harus sempurna. Di atas halaman buku catatannya, ia mulai menulis. Selama 2 tahun ke depan, ada 3 hal penting yang harus ia penuhi. Pertama adalah kekuatan pribadi. Untuk menghadapi para pembuli yang kasar dan kejam, ia butuh kemampuan fisik yang mumpuni. Ia tak bisa mengandalkan latihan biasa. Dalam benaknya, ia teringat pada seorang pria kekar seperti pegulat, pemegang medali emas, mungkin seorang juara nasional. Jika ia bisa mengalahkan orang itu, maka ia akan punya kepercayaan diri dan reputasi untuk menghadapi siapapun. Kedua adalah situasi saat ini. Musuh-musuhnya sedang mengumpulkan kekuatan dan mencari pendukung. Ia menuliskan nama-nama anggota geng Park Bin-chul. Mereka semua memiliki peran penting di lingkungan sekolah. Hyun Sung tahu dirinya hanyalah siswa kelas 1. Tanpa kekuatan dan dukungan, rencana sehebat apapun hanya akan menjadi angan-angan. Maka ia harus segera menemukan orang-orang yang punya tujuan sama dengannya. Dan ketiga, hal yang paling penting adalah dukungan. Ia butuh orang-orang yang bisa membantunya, baik dari dalam maupun luar sekolah. Saat memikirkan ini, satu persatu wajah muncul dalam pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang mudah dibeli dengan uang, seperti ibu dari Young Min Ho, kepala sekolah Oh Dae-won, dan wakil kelas Kim Young Chul. Orang-orang rakus yang bisa dijadikan alat asalkan diberi imbalan yang cukup. Saat ini, prioritasnya adalah menyelesaikan masalah dengan Dewan Disiplin. Dukungan dari orang dalam adalah kunci. Langit malam mulai menggelap dan latar pun berganti. Di sebuah kantor polisi, suasana sedang panas. Seorang pria tinggi besar berambut pirang mengenakan pakaian mahal sedang mengamuk. Ia berdiri meneriaki petugas yang bertugas. Suaranya menggema keras, penuh emosi. Ia melontarkan ancaman, menyebut asal-usul keluarganya dengan nada sombong. Ia merasa lebih tinggi dari hukum hanya karena nama besar keluarganya. Petugas yang kesal akhirnya meminta Pak Tua itu untuk tenang. Tapi permintaan itu justru membuatnya makin marah. Ia menyentak menolak disebut Pak Tua, lalu memperkenalkan dirinya dengan lantang. Usianya baru 35 tahun katanya. Pria itu adalah Go Chang Beom, putra sulung dari keluarga grup konstruksi Myeongjin, perusahaan besar yang punya pengaruh kuat di wilayah Daesan. Reputasinya dikenal luas sebagai orang yang bisa meledak-ledak. Ia menendang kursi di sampingnya, membuat para petugas terkejut dan mulai panik. Salah satu dari mereka bergumam dalam hati, mengakui betapa berbahayanya orang ini. Mereka tahu jika salah menangani, masalah besar bisa datang, apalagi di tengah persaingan pemorisan bisnis yang sedang memanas. Namun kali ini situasinya berbeda. Meski takut, mereka harus mengikuti prosedur hukum. Tak ada yang bisa diperlakukan istimewa. Beberapa petugas akhirnya maju dan menahan pria itu. Go Chang Beom berontak, tapi akhirnya duduk kembali, mengumpat pelan. Ia sadar kali ini ia tak bisa bertindak sembarangan. Salah satu petugas memperhatikan dengan seksama. Ini lebih baik daripada nanti mereka diselidiki oleh departemen lain karena dianggap memberi perlakuan khusus. Sementara itu, Go Chang Beom duduk di kursi dengan wajah muram. Dalam hatinya, ia tahu ia bukanlah orang yang pertama kali memukul. Ia merasa tak punya pilihan lain. Orang-orang yang ia hadapi terlalu lemah hingga akhirnya mereka semua dibawa ke kantor polisi. Namun, ia juga tahu jika berita ini sampai ke telinga orang-orang di selatan, lawan-lawan politik keluarganya akan menggunakannya untuk menjatuhkan mereka. Kekacauan ini bisa berakibat fatal. Kini permainan balas dendam dan perbuatan kekuasaan telah mulai bergerak. Setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap keputusan bisa menentukan siapa yang naik, siapa yang akan dihancurkan. Semakin lama ia berpikir, semakin membara amarah dalam dada Go Chang Beom. Dengan nada kesal, tangannya merogoh rambut, mengacaknya kasar. Beberapa waktu terakhir, ayahnya secara terbuka mengumumkan dimulainya perebutan posisi pewaris perusahaan. Ia dan adiknya menjadi 2 kandidat utama, dan hanya satu yang boleh menduduki kursi sang ayah. Namun semuanya tampak tak seimbang. Ia hanyalah lulusan SMA, sementara adiknya lulusan universitas ternama. Sudah menikah dengan tokoh wanita terkenal di Daejeon sejak 3 tahun lalu. Posisi sang adik sudah sangat kokoh. Kini setelah terlibat kasus kekerasan, Go Chang Beom merasa posisinya terancam. Jika kabar ini sampai ke telinga adiknya, akan menjadi bahan bakar tambahan untuk menjatuhkannya, seolah semuanya makin mustahil dan ia merasa benar-benar sendirian. Seorang polisi yang duduk di depannya berbicara dengan nada dingin,
menyalahkan Go Chang Beom atas perbuatannya. Ia dituduh telah memukuli warga sipil tak bersalah. Namun Go Chang Beom tahu itu tidak benar. Ia diserang terlebih dahulu. Tapi karena tidak ada CCTV dan tidak ada bukti yang mendukung, semua jadi tak berpihak padanya. Ia menggerutu dalam hati, frustasi dengan permainan takdir. Jika ini yang disebut perbuatan kekuasaan, mungkinkah ia harus menyerah saja? Namun saat hendak menunduk pasrah, matanya menangkap sosok asing di kursi belakang ruang interogasi. Seorang anak laki-laki berjaket hoodie. Bocah itu tampak tenang, bahkan tersenyum. Lalu berdiri dan menyampaikan bahwa ia datang sebagai saksi mata untuk Go Chang Beom. Ia dan pemuda itu adalah Kim Yun Sung. Ia menyodorkan bukti kepada petugas, sebuah rekaman dashcam dari mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi kejadian. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan bahwa Go Chang Beom hanya pembela diri. Para korban sebenarnya adalah para penyerang pertama. Petugas yang menerima rekaman itu berkeringat dingin. Ia tak menyangka seorang anak muda bisa datang dengan bukti selengkap itu. Hyun Sung menjelaskan bahwa ia kebetulan lewat dan menyaksikan kejadian itu. Karena khawatir tak ada CCTV dan tak ada saksi yang akan membela kebenaran, ia meminjam rekaman mobil terdekat lalu membawanya ke kantor polisi. Ia tahu bahwa kesaksian seorang anak di bawah umur mungkin tak cukup meyakinkan, jadi ia memastikan membawa bukti kuat. Dengan tutur kata yang tenang dan logika yang runtut, Hyun Sung memaparkan bahwa tindakan Go Chang Beom sepenuhnya merupakan pembelaan diri. Hanya saja karena kekuatan fisiknya, serangan baliknya berhasil menjatuhkan para pelaku dalam satu pukulan. Namun tetap saja itu bukan kesalahan. Go Chang Beom yang awalnya marah dan frustasi kini terdiam. Ia terpana oleh tindakan Hyun Sung. Bocah ini bukan hanya berani, tapi juga pintar dan penuh inisiatif. Ia menepuk bahu Hyun Sung sambil tersenyum, lalu menghela napas lega. Ia akhirnya bisa terbebas dari tuduhan. Para petugas yang semula ragu pun akhirnya menyadari kesalahan mereka dan memutuskan menutup penyelidikan. Saat mereka keluar dari kantor polisi, Go Chang Beom masih meletakkan tangannya di pundak Hyun Sung. Perbedaan tinggi di antara mereka cukup ketara, tapi sikapnya kini hangat dan penuh rasa terima kasih. Ia mengaku sebagai orang yang tak akan pernah melupakan kebaikan orang lain, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan segepok uang, memberikannya kepada Hyun Sung sebagai bentuk rasa terima kasih. Hyun Sung pun menerimanya dengan tenang, tak menunjukkan sikap ragu atau malu sedikit pun. Hal ini membuat Go Chang Beom sedikit terkejut. Bocah seumuran Hyun Sung biasanya akan menolak atau setidaknya bingung menerima uang dalam jumlah besar. Tapi bocah ini begitu tenang, seperti sudah biasa menghadapi situasi semacam ini. Tak lama setelah itu, Hyun Sung bertanya dengan nada serius, apakah Go Chang Beom benar-benar mengira insiden yang baru saja terjadi adalah sebuah kebetulan? Go Chang Beom kebingungan dengan pertanyaan itu, tapi Hyun Sung segera menjelaskan maksudnya. Ia tahu siapa Go Chang Beom sebenarnya. Ia tahu tentang perebutan kekuasaan dalam keluarga besar Myeongjin Construction Group, dan ia juga tahu insiden ini bisa saja dimanfaatkan oleh lawan-lawan sang pewaris. Pikiran Go Chang Beom langsung siaga. Ia mulai merasa waspada. Bocah ini tahu terlalu banyak. Namun Hyun Sung tidak menunjukkan ancaman sedikit pun. Ia mengangkat kedua tangannya menenangkan suasana. Ia lalu berkata bahwa jika Go Chang Beom benar-benar ingin membalas budi, ia hanya meminta 1 jam waktunya. Tak ada maksud buruk, dan ia berjanji apapun yang sedang terjadi dalam 1 jam tidak akan merugikan Go Chang Beom sedikit pun. Tawaran yang aneh dan penuh misteri, tapi entah kenapa Go Chang Beom setuju. Tak lama kemudian, mereka duduk di sebuah kafe yang ramai. Suasana santai dengan pelanggan yang tertawa dan mengobrol lepas. Di hadapan Go Chang Beom, Hyun Sung memperlihatkan sebuah video melalui ponselnya. Video dashcam yang sama, namun kali ini ia memutar bagian awalnya. Bagian yang sengaja tak ia tunjukkan kepada polisi. Dengan satu tangan, ia menyodorkan ponsel ke arah Go Chang Beom agar bisa menonton video itu. Sementara tangan lainnya memegang cangkir kopi yang hangat. Ia menatap dengan tenang, siap mengungkap sesuatu yang lebih besar. 30 menit sebelum insiden itu terjadi, 3 pria berkumpul di depan sebuah minimarket. Sekilas tampak seperti pelanggan biasa yang tengah memiliki barang. Namun, waktu berlalu dan mereka tetap berdiri di tempat yang sama, tak bergerak sedikit pun, seolah sedang menunggu seseorang. Dalam video dashcam yang diputar Hyun Sung di hadapan Go Chang Beom, terlihat jelas momen ketika Chang Beom mendekati posisi ketiga pria itu. Begitu mendekat, mereka langsung bergerak maju dan terlibat pertengkaran. Hyun Sung menjelaskan, mereka memang disuruh untuk memulai keributan. Tujuannya sederhana, agar Go Chang Beom terpancing dan menyerang terlebih dahulu.
Dalam video itu juga terekam ekspresi mereka yang penuh caci maki. Jelas sekali bahwa perkelahian tersebut bukan kebetulan, melainkan jebakan. Hyun Sung meletakkan cangkir kopinya di atas meja dengan bunyi yang cukup keras, lalu melanjutkan penjelasannya. Rangkaian kejadian belakangan ini seakan terlalu kebetulan. Semua dimulai tepat setelah pengumuman perebutan posisi pewaris perusahaan, dan entah mengapa semua kejadian buruk selalu menimpa Go Chang-beom, satu demi satu tanpa henti. Apakah mungkin ini semua sengaja diatur? Jika memang begitu, siapa yang melakukannya? Kecurigaan yang selama ini hanya menjadi bisikan kecil di hati Chang-beom kini dipertegas. Ia menunduk, matanya kosong, pikirannya tergolak. Sebenarnya ia memang sudah lama merasakan ada yang tidak beres, tapi ia terus menyangkalnya, tak sanggup menerima kemungkinan bahwa adik kandungnya sendiri bisa menjebaknya sedemikian rupa. Ia tumbuh bersama adiknya, membesarkannya dengan kasih sayang, dan selama ini percaya bahwa saudaranya adalah orang yang lurus dan sopan. Namun kenyataannya di depan mata semakin sulit untuk dibantah. Setelah berpikir cukup lama, Go Chang-beom menoleh ke arah Hyun Sung dengan pandangan penuh tanya. Ia tak mengerti apa sebenarnya motivasi anak ini, mengapa repot-repot membantu. Hyun Sung hanya mengangkat cangkirnya, menyesap kopi, lalu menatap ke kejauhan sejenak sebelum menjawab. Ia mulai menceritakan tentang masa lalu Jin Construction. Dulu perusahaan itu hanyalah nama kecil yang dikenal di daerah asal mereka. Namun berkat kemajuan teknologi dan investasi yang cerdas, perusahaan tersebut berhasil berkembang pesat. Filosofi sang ketua yang tak ingin mempermainkan tempat tinggal orang membuat reputasi mereka melesat. Mereka menolak suap, meminimalkan pungli, dan fokus pada kualitas. Namun di balik keberhasilan itu, terjadi sebuah tragedi yang mengguncang keluarga milik perusahaan. Dua putra sang ketua tiba-tiba menghilang dari pandangan publik. Dan Hyun Sung, yang saat itu hanyalah seorang anak SMA yang hidup dalam tekanan perundungan, bahkan bisa mengingat dengan jelas kejadian tersebut karena skandalnya yang begitu besar. Saat itu, Go Chang-seok, adik dari Chang-beom, lah yang memulai segalanya. Ia mencoba mengambil alih kekuasaan dari sang kakak, dan dalam satu konfrontasi panas, Chang-beom menghajarnya. Satu pukulan itu mengubah segalanya. Go Chang-seok menderita cacat permanen, dan reputasi kedua saudara itu runtuh dalam sekejap. Ayah mereka, Go Yong-myun-jin, kecewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya tidak layak mewarisi perusahaan. Media sosial saat itu dipenuhi meme dan sindiran terhadap dua anak tersebut. Seluruh negeri tertawa mempermalukan keluarga Jin. Akhirnya, Go Myung-jin mengambil keputusan besar. Ia menyerahkan kendali perusahaan kepada seorang profesional, bukan salah satu dari anaknya. Dan keputusan itu membuahkan hasil. Jin Construction tumbuh menjadi konglomerat nasional yang disegani. Namun di balik semua itu, Hyun Sung mengamati dan menyimpan informasi. Ia ingat dengan jelas lokasi-lokasi penting yang terlibat dalam insiden masa lalu. Karena itu pula ia bisa menemukan bukti untuk menyelamatkan Chang-beom hari ini. Hyun Sung tak peduli siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dalam pikirannya tak ada yang benar-benar bersih. Go Chang-seok memang penuh ambisi, tak segan mengorbankan moral demi tujuan. Tapi Chang-beom pun bukan orang suci. Ia kasar, mudah marah, dan penuh ego. Menurut Hyun Sung, keduanya tidak layak menjadi pewaris, tapi itu bukan urusannya. Baginya, yang terpenting saat ini adalah balas dendam, membalaskan segala rasa sakit yang pernah ia alami, dan memulihkan kehormatan keluarganya. Jika harus memanfaatkan keluarga Jin dalam prosesnya, ia akan melakukannya tanpa ragu. Ia hanya butuh satu perubahan kecil dalam alur cerita, dan dari sinilah efek kupu-kupu akan menyebar. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Hyun Sung mengatakan bahwa ia akan membantu Go Chang-beom membalas dendam kepada adiknya. Ia akan memastikan sang kakak menjadi pewaris Jin Construction. Ucapan itu membuat Chang-beom tertawa getir. Seorang anak SMA bicara soal perebutan kekuasaan dalam konglomerat besar seolah itu permainan sekolah. Tapi di sisi lain, ia tak bisa menyangkal bahwa bocah ini membawa lebih banyak bukti dan strategi dibanding semua orang dewasa yang berada di pihaknya. Hyun Sung tahu Chang-beom meragukannya, tapi ia hanya meminta satu hal, kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar anak sekolah biasa. Ia ingin membangun kepercayaan, bukan memaksakan pengaruh. Chang-beom keluar dari kafe sambil membawa pikiran yang berat. Ia menyalakan sebatang rokok dan berdiri termenung. Ucapan Hyun Sung terus terngiang di kepalanya, membuat emosinya berkecamuk. Seorang pegawai kafe melihatnya merokok di area terlarang dan dengan sopan menegur. Namun teguran itu langsung menjelut sisi gelap Chang-beom.
ia meledak, membentak dengan kasar, mengancam akan merusak tempat itu jika diganggu lagi. Pegawai kafe itu ketakutan dan meminta maaf sambil mundur pelan. Di balik kaca, Hyun Sung menyaksikan semuanya. Ia tahu betul siapa Chang Beom, sosok dengan reputasi buruk, dikenal sebagai bom waktu yang tak boleh disentuh oleh wilayah Daehyun. Tapi Hyun Sung tak mendekatinya karena Chang Beom orang baik. Justru sebaliknya, ia memilihnya karena Chang Beom adalah orang yang cukup bengkok untuk melakukan hal ekstrim demi kekuasaan. Hyun Sung memilih Go Chang Beom bukan karena pria itu baik, tapi karena dia sangat cocok untuk menjalankan rencananya. Di luar kedai kopi, Go Chang Beom masih berdiri sambil merokok, matanya menatap kosong ke kejauhan. Dalam hati, ia mengumpat nama adiknya, Go Chang Seok, dengan penuh amarah. Ia tahu kali ini adiknya benar-benar sudah keterlaluan. Namun di saat bersamaan, ia juga menyadari bahwa ucapan anak muda bernama Hyun Sung tadi tidak sepenuhnya salah. Bila dibandingkan dengan adiknya, ia memang tak punya apa-apa. Posisi pewaris itu perlahan-lahan terlepas dari genggamannya. Namun, apakah masuk akal untuk percaya pada anak SMA yang baru saja dikenalnya? Ia teringat pada nasihat ayahnya yang dulu pernah diucapkan saat mereka duduk berdua. Ayahnya berkata bahwa jika tidak memiliki kemampuan, maka ia harus mencari orang-orang yang memiliki kemampuan itu dan menjaga mereka tetap di sisinya. Apapun usia, latar belakang, atau status sosial mereka. Karena hanya dengan begitu, seseorang bisa memimpin perusahaan sebesar Myeongjin Construction. Akhirnya, Go Chang Beom membuang puntung rokok ke tanah, menginjaknya dengan tekad yang telah ia buat. Ia kembali masuk ke kedai kopi dan duduk kembali di hadapan Hyun Sung. Kali ini, ia ingin mendengar rencana dari anak itu, baru kemudian memutuskan. Sementara itu, di tempat berbeda, seorang pria dewasa berkacamata tampak sangat marah saat menerima laporan melalui telepon. Ia membanting gagang telepon ke lantai dan memaki-maki dengan geram. Semua ini menurutnya adalah akibat dari pola pikir kuno sang ayah yang masih memegang teguh prinsip bahwa anak sulung haruslah yang mewarisi tahta keluarga. Pria itu adalah Go Chang Seok, adik dari Go Chang Beom, dan seluruh rival utama dalam perebutan posisi pewaris di Myeongjin Construction. Namun sebelum emosinya makin meluap, telepon di meja kembali berdering. Begitu diangkat, suara gugup dari seorang melaporkan bahwa istrinya tiba-tiba masuk ke kantor Hansung. Seketika wajah Go Chang Seok memucat. Ternyata ia pun menyimpan banyak rahasia. Kembali ke percakapan antara Hyun Sung dan Go Chang Beom, sang anak muda melanjutkan analisanya dengan tenang. Ia menjelaskan perbedaan mencolok antara Go Chang Beom dan adiknya. Menurutnya, tak ada satupun aspek yang membuat Go Chang Beom lebih unggul. Latar belakang pendidikan, reputasi, relasi politik, semuanya dimiliki oleh Go Chang Seok. Bahkan pernikahannya dengan keluarga terpandang telah memperkuat posisinya sebagai calon kuat penerus perusahaan. Namun Hyun Sung belum selesai. Ia menyampaikan satu alasan utama mengapa Go Chang Beom masih berada dalam kompetisi ini. Semua karena sang presdir, Go Myung Jin, sang ayah, masih terjebak dalam keyakinan kuno bahwa sang anak sulung seharusnya menjadi pewaris, sebuah pemikiran naif namun justru menjadi celah yang bisa dimanfaatkan. Hyun Sung mengajukan sebuah skenario. Bagaimana jika posisi Go Chang Seok yang kini unggul dalam segalanya tiba-tiba diseret jatuh ke titik yang sama serendahnya seperti posisi Go Chang Beom sekarang? Dan jika saat itu Chang Beom mampu menunjukkan kemampuan sejati, maka siapakah yang akan dipilih oleh sang presdir? Disitulah kompetisi sesungguhnya akan dimulai ketika keduanya berada di level yang sama. Hyun Sung seperti iblis yang naik dari neraka, secara perlahan menumbuhkan benih keserakahan dalam hati Go Chang Beom. Ia menyalakan api dendam dan hasrat akan kekuasaan yang selama ini tertanam dalam-dalam. Dan rencana itu mulai dijalankan. Di tempat lain, suasana mulai memanas. Go Chang Seok tengah duduk terdiam di sebuah motel mewah setelah mendapatkan kabar bahwa istrinya telah mendobrak pintu dan menyerang selingkuhannya. Skandal itu bukan hanya menyerang kehidupan pribadinya, tapi juga berpotensi meruntuhkan dukungan dari pihak keluarga istrinya yang selama ini menjadi pondasi kekuatannya. Satu langkah penting dari Hyun Sung mulai membuahkan hasil. Sementara itu, di kedai kopi, Hyun Sung mulai memaparkan rencana kepada Go Chang Beom secara sistematis. Ia mengangkat 3 jari dan berkata bahwa untuk memenangkan pertarungan ini ada 3 hal yang harus dimiliki: latar belakang, reputasi, dan kemampuan. Yang pertama, latar belakang. Dan dalam hal ini Go Chang Beom sudah kalah jauh. Saat adiknya membangun aliansi politik melalui pernikahan strategis, ia justru berkeliaran di distrik lampu merah, membangun koneksi yang tidak berguna. Yang kedua, reputasi.
julukan sampah Daesan telah melekat padanya dan publik tidak pernah memandangnya sebagai sosok yang bisa diandalkan. Dan yang terakhir, kemampuan. Saat Go Chang-seok sibuk meraih pencapaian di bidang bisnis, Go Chang-beom justru sibuk berpesta dengan wanita dan alkohol. Mendengar semua itu, wajah Go Chang-beom memerah karena malu dan marah. Ia berusaha mengalihkan pandangan, tidak sanggup menatap kenyataan yang disampaikan dengan lugas oleh Hyun Sung. Namun, Hyun Sung tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan bukanlah menyamai kehebatan Go Chang-seok secara langsung, melainkan menjatuhkan pondasi yang telah menopangnya. Ia menyerahkan rancangan pertamanya untuk melemahkan dukungan politik Go Chang-seok, yaitu dengan menghancurkan hubungannya dengan keluarga istrinya. Jika dukungan dari pihak istri hilang, maka posisi Go Chang-seok akan kembali ke titik nol. Singkat cerita, Shin beralih ke gedung pencakar langit milik Myongjin Construction. Senja menembus dinding kaca kantor Presdir Go Myung-jin. Di dalam ruangan, suasana terasa berat dan tegang. Sang Presdir berjalan mondar-mandir dengan tangan di saku, tak berkata apa-apa. Sementara kedua putranya berdiri tegak di hadapannya, menanti keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Di saat suasana kantor yang tegang itu semakin membeku, adik Go Chang-seok tiba-tiba angkat bicara, mencoba menyelamatkan keadaan. Ia menundukkan kepala dalam-dalam dan menyampaikan permintaan maaf kepada ayah mereka, Tuan Myung-jin, pemimpin perusahaan Jin Construction. Namun sang ayah hanya melirik sekilas, lalu kembali membuang pandangan ke arah lain. Tak ada sedikit pun rasa iba di matanya. Go Chang-seok terus membungkuk dan meminta maaf dengan nada penuh penyesalan. Tapi kemarahan Tuan Myung-jin tak kunjung reda. Ia dengan suara lantang memaki kedua putranya sebagai anak-anak yang menyedihkan. Ia mengakui sudah menghubungi mertuanya, ayah dari istri Chang-seok, dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan memberikan pelajaran agar tidak berujung pada perceraian. Sang istri bahkan telah mengirim pesan padanya, menyatakan bahwa ia akan menjaga jarak untuk sementara waktu, menanti pembuktian dari suaminya sebelum mengambil keputusan akhir. Mendengar semua konsekuensi itu, Go Chang-seok hanya bisa terdiam, keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Ia terus membungkuk, meminta maaf tanpa henti. Namun permintaan maafnya dipotong kasar oleh sang ayah yang melontarkan amarahnya dengan penuh kekesalan. Menurutnya, seorang pria yang tak mampu mengendalikan hasratnya akan menghancurkan seluruh keluarganya. Jika ingin bermain-main dengan wanita, seharusnya dia mencontoh kakaknya, Go Chang-beom, yang setidaknya hanya terlibat dalam hubungan sesaat tanpa meninggalkan skandal yang berlarut. Meski sedang memarahi putra keduanya, kata-katanya juga menampar kata sang putra sulung secara tidak langsung. Ia mengejek dirinya sendiri, merasa telah gagal mendidik kedua anaknya. Lalu matanya beralih pada Chang-beom, mempertanyakan mengapa akhir-akhir ini ia sering keluar masuk kantor polisi. Dalam benaknya, ia sudah menebak bahwa anak sulungnya akan seperti biasa berpura-pura tak bersalah. Namun reaksi Go Chang-beom kali ini berbeda dari dugaan sang ayah. Ia justru menundukkan kepala dan mengakui kesalahan. Ia menyampaikan penyesalannya dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan. Baginya, sebagai anak sulung dari keluarga Jin Construction, segala kehormatan adalah tanggung jawabnya. Ucapan itu disampaikan dengan tulus dan penuh hormat, membuat ayah dan adiknya terkejut. Sikapnya kini tak lagi sembrono, ia telah berubah. Sementara itu, ia mengingat kembali kilas balik. Langkah perubahan itu sebenarnya telah dimulai sejak pertemuan mereka di kafe. Saat itu, Go Chang-beom telah memulai menyusun rencana bersama Hyun Sung, seorang pria cerdas yang menjadi dalang di balik semua strategi. Mereka menyadari bahwa menjatuhkan Chang-seok dengan membongkar aibnya kepada sang ayah bukanlah strategi yang tepat. Sebab Tuan Myung-jin sudah tahu segalanya. Ia tahu tentang permainan kotor kedua adiknya. Ia bahkan membiarkan Chang-seok mencoba menjatuhkan kakaknya sebagai ujian. Karena pada akhirnya yang ia cari bukanlah pewaris berdasarkan garis darah, tetapi seorang yang benar-benar mampu menjaga dan mengembangkan perusahaan yang telah ia bangun seumur hidupnya. Hyun Sung mengingat kembali saat-saat ia terbaring koma. Dalam kondisi setengah sadar, ia mendengar seorang membicarakan dokumen penting mengenai ketua Jin Construction. Saat itu, ia menyadari bahwa semua langkah dan keputusan Tuan Myung-jin telah diperhitungkan dengan matang. Kembali ke masa kini, melihat putra sulungnya menunjukkan sikap baru, sang ayah justru melihat harapan. Ia pun menepuk bahu Chang-beom dan berkata bahwa dirinya bangga. Kata-kata sederhana itu yang selama ini tidak pernah ia dengar menggetarkan hati Chang-beom. Ia terus mengulang-ulang dalam benaknya, sang ayah bangga padanya. Bahkan saat meninggalkan ruangan, ia masih tampak tenggelam dalam rasa haru yang mendalam. Sementara itu,
Go Chang Seok yang baru saja dimarahi melampiaskan kekesalannya dengan makian. Ia tidak berani memaki kakaknya secara langsung, tapi kemarahan dan kecemburuannya begitu kentara. Ia bertanya-tanya siapa yang melaporkan tempat persembunyiannya bersama wanita selingkuhannya. Ia bersumpah akan membalas. Namun, semua kemarahan itu tidak menggoyahkan hati Chang Beom. Ia tak lagi terpengaruh. Ia hanya teringat pada kalimat itu, pujian yang selama ini tak pernah ia dengar yang kini menjadi bahan bakar semangatnya. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Chang Beom duduk di kursi penumpang. Ia menoleh ke arah Hyun Sung dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Berkat bantuan pria itu, ia akhirnya mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Sekarang ia siap mengikuti apapun rencana Hyun Sung demi meraih kursi tertinggi di perusahaan keluarga. Hyun Sung tersenyum tenang. Ia mengingatkan agar Chang Beom tidak terlalu terbawa suasana. Menurutnya, mereka baru saja berhasil menarik Chang Seok kembali ke garis awal dalam perebutan kekuasaan. Namun untuk bisa menjadi ketua, masih ada 2 putaran lagi yang harus dimenangkan. Tantangan berikutnya tidak akan mudah. Langkah pertama, Chang Beom harus masuk ke perusahaan dari bawah. Ia harus memahami jalur kerja, mengenal sistem, dan membuktikan bahwa dirinya mampu tumbuh dari dasar. Saran itu membuat Chang Beom terkejut. Ia tak menyangka harus memulai dari posisi rendah. Tapi mengingat manisnya pujian sang ayah malam ini, ia pun menerima saran itu tanpa banyak protes. Ia tahu ini jalan yang harus ia tempuh. Tapi Hyun Sung lalu menambahkan masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Dengan senyuman kecil di wajahnya, Hyun Sung mengingat kembali percakapan mereka di kafe beberapa waktu lalu. Saat itu mereka sepakat untuk saling membantu karena masing-masing memiliki sesuatu yang diinginkan dari satu sama lain. Sebagai imbalan atas bantuan Hyun Sung, Go Chang Beom pernah berjanji akan mengabulkan satu permintaan. Dan kini Hyun Sung menyampaikan permintaan itu dengan penuh keseriusan. Ia ingin Go Chang Beom menjadi wali saat di komite peninjauan, seorang scene changer. Sementara itu, di ruang rapat dewan sekolah yang tengah bersiap menggelar sidang disipliner, suasana memanas. Di tangga gedung sekolah, seorang wanita menampar keras wajah pria di hadapannya. Suara tajam dan penuh kemarahan. Ia adalah Kim Sunja, ibu dari Jung Min Ho. Ia mencaci maki pria yang merupakan wali kelas tahun pertama, Kim Yung Chul, dengan nada mengancam dan merendahkan. Ia menuntut agar guru tersebut memecat siswa yang telah memukul anaknya. Kim Yung Chul hanya bisa mengangguk pasrah, tertekan oleh pengaruh sang ibu yang kuat. Namun, di balik tekanan itu, hati Kim Yung Chul berkecamuk. Ia merasa dihina dan dipermalukan, namun tidak bisa berbuat banyak. Diam-diam, ia mengumpat dalam hati, merasa harga dirinya diinjak-injak. Beberapa saat sebelum sidang dimulai, Kim Yung Chul sempat bertemu dengan Hyun Sung. Ia mencoba membujuk siswa itu agar mau merendah, mengakui kesalahan, dan mengambil jalur aman. Namun, Hyun Sung menanggapinya dengan tenang. Ia dengan cerdas membalikan keadaan, mengingatkan sang guru tentang 2 rahasia yang bisa menghancurkannya. Korupsi dana perselingkuhan, jika dirinya jatuh, maka Kim Yung Chul pun akan terseret bersamanya. Guru itu hanya bisa menelan kenyataan pahit, sadar bahwa kini ia tak punya pilihan lain selain berpihak pada siswa yang sebelumnya ia bujuk. Di dalam ruang sidang, kepala sekolah Oh Dae-hwan tengah berbincang dengan Kim Sunja. Percakapan mereka terdengar penuh kepercayaan, seakan semua telah disusun rapi. Saat rapat dimulai, Kim Yung Chul tampak gugup. Ia merasa berada di ujung tanduk antara aib pribadi dan kehancuran karir. Saat pikirannya dipenuhi kecemasan, seorang pria masuk dan duduk di kursi yang tersedia. Sosok itu tinggi, tenang, dan penuh wibawa. Ia adalah Go Chang Beom yang datang sebagai wakil dari Kim Hyun Sung. Kehadirannya mengejutkan Kim Hyun Chul. Ia mengenali wajah itu, seseorang yang pernah ia lihat di sebuah tempat hiburan dewasa. Dengan cepat, ia membuka ponsel, mencari kepastian. Nama dan wajah yang muncul menegaskan dugaannya. Tidak salah lagi, pria itu adalah putra sulung dari ketua besar perusahaan konstruksi Myeongjin. Sungguh tidak masuk akal seseorang sekelas itu hadir sebagai wali siswa biasa. Namun kenyataan telah berubah. Kim Yung Chul menyadari bahwa dirinya harus mengambil keputusan dengan cepat jika ingin menyelamatkan diri. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari sisa-sisa harga diri, ia berdiri dan berbicara dengan lantang. Ia menegaskan bahwa pelaku dalam kasus ini sesungguhnya adalah para perundung dari geng Park Min Chul, termasuk Jung Min Ho. Ia menjelaskan bahwa sejak awal tahun ajaran, geng tersebut telah berulang kali membuat masalah. Ia sendiri telah memperingatkan mereka berkali-kali.
namun tak pernah diindahkan. Puncaknya, Park Min Chul kembali mengintimidasi siswa bernama Lee Young Min, dan Hyung Sun tidak tahan melihatnya. Ia berusaha menghentikan perundungan itu, namun malah diserang secara fisik. Guru itu melanjutkan penjelasannya, menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Hyun Sung adalah bentuk pembelaan diri. Ia berusaha menghindari bentrokan, namun tidak diberi pilihan lain. Meski tindakannya mungkin terlihat berlebihan, tetapi dalam situasi tersebut, itu adalah satu-satunya jalan. Ia menutup pernyataan dengan menyampaikan bahwa jika hanya siswa yang membela diri yang dihukum, maka sekolah ini tak ubahnya seperti orang dewasa yang menutup mata terhadap kekerasan di sekolah. Namun pidato itu justru memicu reaksi keras dari kepala sekolah. Dengan suara berat, ia mengingatkan semua orang bahwa tindakan kekerasan tak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ia menganggap tuduhan terhadap para korban sebagai informasi yang belum terverifikasi. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa ini adalah insiden serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekolah tersebut, yang telah menyebabkan 4 siswa dilarikan ke rumah sakit. Kepala sekolah menegaskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan peristiwa ini berlalu tanpa penanganan yang tegas. Semua yang hadir di ruangan ini adalah bagian dari institusi yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar. Jika ada yang bersalah, maka hukuman harus dijatuhkan, tak peduli siapapun orangnya. Ia menambahkan bahwa keputusan yang diambil harus memberi contoh kepada siswa lainnya, agar para orang tua mempercayakan anak-anak mereka pada sekolah ini dapat kembali tenang. Setelah mendengarkan argumen dari guru wali kelas, giliran Jung In Ho yang diminta untuk memberikan kesaksian. Kepala sekolah berdalih bahwa kesaksian dari korban mungkin lebih akurat untuk menggambarkan kejadian. Maka In Ho pun berdiri, berpura-pura gemetar ketakutan, dan mulai melancarkan aktingnya. Wajahnya dibuat seolah penuh trauma, namun di balik ekspresi sedih itu tersembunyi kepuasan yang mendalam. Min Ho menceritakan bahwa ketika ia masuk ke kelas, ia menyaksikan Kim Hyun Sung sedang memukuli Park Min Chul. Ia mengaku bertanya kepada beberapa siswa lain dengan mendapat informasi bahwa Hyun Sung seringkali bersikap kasar terhadap Min Chul. Menurut pengakuannya, tindakan kekerasan itu bukan pertama kali terjadi. Ia bahkan menambahkan bahwa Hyun Sung membawa senjata saat melakukan penyerangan, meski kemudian memperbaiki ucapannya mengatakan hanya menggunakan alat bantu. Kesaksiannya penuh dengan kepalsuan, namun disampaikan dengan nada pilu. Ia mengaku tak tahan melihat temannya dipukuli, dan karena itulah ia mencoba melerai. Ia memperingatkan semua orang akan insiden sebelumnya, ketika Kim Hyun Sung juga pernah dihukum karena dianggap membuat masalah, dan saat itu pula Hyun Sung menyerangnya di depan umum. Ia mengakhiri kesaksian dengan nada menyayat, seolah mempertanyakan apakah semua ini benar-benar kesalahannya. Melihat putranya tampak begitu ketakutan dan terluka, ibu Jung Min Ho langsung berdiri dan memeluk anaknya. Ia menunjukkan wajah Min Ho dan berseru lantang bahwa wajah anak itu adalah hasil didikannya yang penuh kasih sayang. Ia tak pernah sekalipun menyakiti anaknya, bahkan hanya untuk mencubit pun tidak. Namun kini wajah itu telah rusak akibat kekerasan brutal di sekolah. Dengan suara penuh emosi, ia memprovokasi para orang tua yang hadir. Ia memperingatkan bahwa hari ini putranya menjadi korban, tapi esok siapapun bisa mengalami hal yang sama. Ia menuntut hukuman tegas bagi pelaku, agar para orang tua lain bisa kembali merasa aman dan menyerahkan anak-anak mereka ke sekolah ini. Ucapan penuh emosi itu mengguncang ruangan. Para orang tua yang hadir mulai berbisik satu sama lain, menyatakan persetujuan. Beberapa bahkan terang-terangan mendukung tuntutan hukuman. Suasana berubah drastis dan semua tampak berpihak pada Jung Min Ho dan ibunya. Sementara itu, di sebuah rumah sakit, Park Min Chul sedang duduk di ranjang sambil bermain game di ponselnya. Ia tampak santai, bahkan sedikit tertawa. Di sampingnya, salah satu temannya menilai bahwa saat ini pasti rapat sudah dimulai dan yakin bahwa Kim Hyun Sung sedang dalam situasi yang sangat sulit. Ia memuji kekuatan pengaruh ibu Jung Min Ho yang mampu membalikan keadaan satu sekolah hanya demi anaknya. Park Min Chul tertawa puas. Ia berkata bahwa jika Hyun Sung tidak dikeluarkan dari sekolah, maka mereka akan terus menindasnya sampai ia memohon ampun. Namun jika Hyun Sung benar-benar dikeluarkan, mereka akan tetap mengejarnya hingga dia menyesali perbuatannya. Tak jauh dari mereka, teman lain dari geng itu ikut tertawa sambil menyarankan untuk menuntut ganti rugi. Ia berandai-andai jika mereka mendapatkan kompensasi sebesar 1 juta won, mereka bisa membeli sepeda motor dan merayakan di taman bersama gadis-gadis. Canda tawa menggema di ruangan, seolah mereka tak merasa bersalah atas insiden yang sedang terjadi.
Kembali ke ruang rapat, suasana mulai memanas saat tiba-tiba Wali Kim Hyun Sung, pria bernama Go Chang Beom, berdiri dan angkat bicara. Suaranya tegas dan langsung menghantam inti masalah. Ia menuding bahwa kesaksian Ibu Jung Min Ho penuh kebohongan dan bahwa penyebab sebenarnya dari semua kekacauan ini adalah putranya sendiri, lebih tepatnya setan bermuka manusia itu. Kepala sekolah yang mendengar nada bicara tersebut langsung memotong dan memperingatkan agar tidak menyebut siswa sebagai iblis. Namun Go Chang Beom tak gentar. Ia menyatakan bahwa jika bukan iblis maka Min Ho tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Ia bahkan menyampaikan bahwa dirinya telah menyelidiki langsung latar belakang geng Park Win Chul yang dikenal suka memeras, mencuri dan menindas teman-temannya. Ia menuding bahwa pihak sekolah berusaha menutupi kebenarannya, entah karena ketidaktahuan atau karena telah menerima bayaran. Menurutnya, semua kejadian itu hanyalah bentuk pertahanan diri dari Hyun Sung yang terdesak, dan bahwa tindakan kekerasan itu bukan tanpa sebab. Mendengar anaknya disebut sebagai preman, Ibu Min Ho langsung berdiri dan marah besar. Ia mempertanyakan siapa sebenarnya pria itu dan mengungkit bahwa Hyun Sung tidak punya orang tua. Siapa pria asing ini yang berani berbicara seperti itu di depan umum? Go Chang Beom hanya tersenyum sinis, mengingat kembali pembicaraannya dengan Hyun Sung di dalam mobil di tempo hari. Saat itu Hyun Sung memintanya untuk menjadi wali hukumnya. Permintaan itu mengejutkan, namun Hyun Sung menjelaskan bahwa yang dibutuhkannya bukan sekedar uang, melainkan kekuatan dan pengaruh. Untuk melawan pihak yang memiliki segalanya, mereka juga harus punya segalanya, dan lewat Go Chang Beom, ia bisa mendapatkan kekuatan itu. Ia menyebutkan bahwa masalah di sekolah bukan masalah sepele. Jika tidak ditangani dengan benar, bisa berkembang menjadi perkara hukum. Ia yakin bahwa dengan dukungan Go Chang Beom, tidak ada lagi satupun orang di sekolah ini yang berani menyentuhnya. Ia bahkan berjanji bahwa kerjasama ini akan membuka jalan bagi Go Chang Beom untuk menduduki posisi ketua di perusahaan besar Myeongjin Construction. Mengingat janji itu, Go Chang Beom kembali menatap hadirin dengan mantap. Ia memperkenalkan dirinya sebagai wali Kim Hyun Sung dan juga sebagai putra sulung dari grup konstruksi paling berpengaruh, Myeongjin Construction Group. Ia menjelaskan bahwa Hyun Sung adalah adik kesayangannya, seseorang yang tidak mungkin terlibat dalam masalah sepele seperti ini. Namun karena ia mendengar bahwa Hyun Sung dipanggil untuk menjelaskan diri di hadapan komite disiplin, ia pun meninggalkan semua pekerjaannya demi hadir di sekolah. Ia mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap sekolah ini, sekolah yang cukup terkenal di kawasan Daesan. Bahkan ia sempat berencana untuk menjadikan sponsor resmi di bawah nama besar grup Construction Myeongjin. Namun, kini semua pertimbangannya berubah. Ia tidak menyangka bahwa sekolah yang terlihat begitu menjanjikan ternyata menyimpan kegelapan yang tak terduga. Duduk di kursi seberang, ibu dari Jung Min Ho terlihat kesal. Ia bertanya dengan suara tajam apakah itu merupakan ancaman. Tapi Go Chang Beom tak memperdulikannya. Ia melanjutkan ucapannya dengan nada tenang namun penuh tekanan. Ia mempertanyakan apa sebenarnya yang diajarkan oleh sekolah ini. Bukankah seharusnya pendidik membentuk moral dan kemampuan anak didik? Lalu mengapa seorang anak seperti Kim Hyun Sung yang melawan kelompok pembuli demi melindungi temannya justru dijatuhi hukuman? Ia menegaskan bahwa yang dilakukan Kim Hyun Sung memanglah tindakan kekerasan, tapi itu adalah bentuk perlawanan terhadap kekerasan yang lebih dulu menimpanya. Sekolah tidak pernah hadir ketika Hyun Sung dipukuli, dan ketika ia akhirnya membela diri, justru dialah yang dianggap bersalah. Go Chang Beom menyebutnya sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata. Ia menuding bahwa sekolah ini lebih mementingkan kekayaan dan kekuasaan ketimbang kebenaran. Bila memang itu alasannya, maka ia tidak akan tinggal diam. Ia akan bertindak sebab ini bukan sekedar pembelaan, ini adalah keadilan. Suara menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang terdiam. Wajah-wajah penuh kecemasan mulai bermunculan. Para orang tua dan guru saling berbisik, tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa Go Chang Beom adalah anak tertua dari keluarga pemilik grup konstruksi Myeongjin, suasana berubah drastis. Sang kepala sekolah yang semula begitu yakin memihak Jung Min Ho kini terlihat cemas. Dalam hati ia menghitung kemungkinan dan dampaknya. Ia tahu betul betapa besarnya pengaruh grup Myeongjin di Daesan. Jika ia menentang Go Chang Beom, bukan hanya hubungannya dengan grup tersebut yang akan hancur, tapi seluruh masa depan sekolah bisa ikut terguncang. Tapi jika ia berpihak dan menjalin hubungan dengan mereka, bahkan mungkin ia akan mendapatkan sponsor, maka SMA Cheonil bisa menjadi sekolah nomor 1 di negeri ini. Setelah menimbang untung dan rugi, kepala sekolah itu akhirnya mengambil keputusan. Ia tiba-tiba merubah sikap.
Ia menyatakan bahwa sebenarnya sejak awal tahun ajaran sudah ada rumor tentang kelompok siswa yang sering membuli anak-anak lain, dan menurut informasi Jung Min Ho adalah pemimpinnya. Pernyataan ini membuat Ibu Min Ho marah besar. Ia mencoba menghentikan kepala sekolah dengan tatapan dan gerakan, tetapi sang kepala sekolah pura-pura tidak melihatnya. Ia melanjutkan menyatakan bahwa ini bukan waktunya bagi orang tua korban untuk berbicara. Ia hanya menyampaikan fakta yang ada. Komite disiplin, katanya, harus membuat keputusan berdasarkan bukti, bukan tekanan emosi. Dan menurutnya, Kim Hyun Sung adalah salah satu siswa terbaik yang dimiliki sekolah. Maka sudah sepantasnya penjelasan dari pihak Hyun Sung didengarkan terlebih dahulu. Hyun Sung yang sejak tadi diam akhirnya menundukkan kepala. Dalam hati, ia berpikir bahwa akhirnya untuk pertama kalinya ada orang yang mau mendengarnya. Ia teringat pada kehidupan masa lalunya, saat tak ada seorang pun yang peduli hingga ia harus kehilangan nyawa karena ketidakadilan yang sama. Jika saja dulu ada orang yang mau mendengar, mungkin takdirnya tidak seburuk itu. Ia mulai menceritakan bahwa selama ini ia telah melaporkan tindakan kelompok Park Min Chul ke berbagai guru. Ia menjelaskan bahwa Park Min Chul dan teman-temannya kerap memukuli, memeras, bahkan mencuri dari siswa lain. Namun setiap kali ia melapor, para guru selalu meremehkan. Mereka menganggap Park Min Chul anak baik, dengan menganggap laporan Hyun Sung hanya bentuk kesalahpahaman. Bahkan beberapa guru menyuruhnya menyelesaikan masalah sendiri seperti orang dewasa. Kadang-kadang para guru memang berjanji akan menindaklanjuti, tetapi tak pernah sampai ke akar masalah. Hukuman yang diberikan pun hanya teguran ringan yang tak berarti, seolah mereka hanya menciptakan ruang aman bagi para pelaku untuk terus berbuat sesuka hati. Ia pun mengakui bahwa benar ia memukul Jung Min Ho, Park Min Chul, dan yang lainnya. Tapi mengapa hanya karena ia melawan sekali, ia langsung dianggap sebagai pelaku utama kekerasan? Apakah karena ia tak punya kekuatan? Bahkan saat ia dijatuhkan dari atap dan tak berdaya, tak ada seorang pun yang peduli karena dalam masyarakat ini, hukum tampaknya dibuat untuk membela yang kaya dan menindas yang miskin. Ia mengakhiri pernyataannya dengan tegas. Jika para pembuli tidak dihukum terlebih dahulu, ia akan membongkar seluruh kasus ini ke publik. Dan ketika itu terjadi, nama SMA Cheonil akan menjadi aib bagi seluruh Daesan. Satu-satunya cara agar ia terhenti adalah jika keputusan itu yang adil ditegakkan. Melihat situasi memburuk, Ibu Jung Min Ho tak tinggal diam. Ia berdiri dan dengan penuh emosi berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya diadili seperti ini. Ia lalu menjauh ke sudut ruangan, mengeluarkan ponsel dan menelepon suaminya. Dengan suara marah, ia berkata bahwa komite disiplin telah berbalik arah. Semua menyalahkan Min Ho. Ia menyebut bahwa ini semua karena uang dan pengaruh Go Chang Beom yang merupakan anak dari pemilik grup Myeongjin. Namun di ujung telepon, suara sang suami terdengar panik. Ia bertanya apakah benar-benar Go Chang Beom adalah sponsor utama. Sang istri balik bertanya bagaimana bisa ia tahu, tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suaminya langsung memerintahkannya untuk diam dan segera pulang. Ia berteriak ketakutan, menyadari bahwa mereka telah menantang orang yang tidak seharusnya dilawan. Ia sadar bahwa jika ia terus memaksa, seluruh keluarganya bisa hancur. Apapun yang dikatakan setelah itu, tidak ada yang tahu pasti. Malam harinya, setelah sidang selesai, Kim Hyun Sung kembali ke rumah tuanya. Ia berbaring di kasur, menatap langit-langit dengan tangan menutup dahinya. Ia mengingat keputusan yang baru saja diumumkan. Kim Hyun Sung dijatuhi hukuman kerja sosial selama 100 jam karena tindakan kekerasan yang dilakukan di sekolah. Sementara 4 siswa lainnya, termasuk Jung Min Ho, dinyatakan dikeluarkan dari sekolah. Ia teringat kejadian di sekolah. Bagi Jung Min Ho yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, keputusan itu tak bisa ia terima. Ia tidak percaya bahwa dirinya yang justru harus angkat kaki dari sekolah, bukan Kim Hyun Sung. Dalam kemarahan dan ketidakpercayaannya, ia berlari dan berteriak, lalu menghampiri musuhnya dengan kepalan tangan, mencoba memukulnya sambil menjerit, menyalahkan Kim Hyun Sung atas semuanya. Namun saat akan memukulnya, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram lengan yang hendak menghantam Hyun Sung. Saat melihat siapa yang menghentikannya, Jung Min Ho tertegun. Ia tak percaya, tapi suara itu jelas memerintah, memintanya berlutut dan memohon. Min Ho sempat berpikir ia salah dengar, tapi Hyun Sung mengulangi lagi perintahnya dengan nada yang tenang namun menusuk, berlututah dan meminta maaf. Rasa malu dan amarah campur aduk di wajah Min Ho. Ia berteriak mempertanyakan kenapa ia harus merendahkan diri seperti itu, apalagi setelah dirinya dikeluarkan dari sekolah. Tapi Hyun Sung tak menggubris emosinya. Ia hanya tersenyum penuh ejekan, lalu menyarankan agar Min Ho bertanya sendiri kepada ibunya apakah ia harus melakukannya atau tidak.
Ucapan itu seperti cambuk bagi sang ibu. Dengan nada panik dan wajah ketakutan, ia memerintahkan anaknya untuk berlutut dan memohon ampun. Minho menolak percaya, merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. Namun seakan keras yang datang darinya membuatnya tak punya pilihan. Maka dengan penuh rasa malu, ia pun berlutut seperti yang diperintahkan, seraya mengucapkan permintaan maaf yang terdengar hambar dan terpaksa. Hyun Sung menatapnya dalam diam. Pemandangan ini mengingatkannya pada masa lalu ketika neneknya pernah memohon kepada ibu dari Minho dalam posisi yang sama, berlutut dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Sekarang semuanya telah berbalik. Yang berlutut adalah anak yang dulu selalu berada di atas, anak yang dulu memandang rendah orang-orang sepertinya. Dengan suara pelan namun tajam, Hyun Sung mendekat dan berbisik di telinganya. Ini belum cukup untuk membuatnya puas. Ia menyuruh Minho berdoa karena mulai saat ini masa depannya tak akan lagi secerah dulu. Masa depannya akan gelap dan dia harus siap menghadapinya. Kembali ke masa kini, saat Hyun Sung masih mengingat semua kejadian tadi sambil rebahan, ponsel di tangannya tiba-tiba bergetar. Ia membuka layar dan membaca sebuah pesan. Ternyata pesan itu berasal dari Park Min Chul. Isinya hanya satu, permintaan untuk bertemu hanya sekali saja.